selalu ada saya gitu kan ya kan. Jangan pernah bosen ya kan. Betul. Karena saya nggak akan bosen sama kalian. Wah, luar biasa ya kan. Iya, tapi partner saya beda ya, seperti biasanya ya, karena saya sudah bosen sama dia gitu kan. Sorry ya Yona ya, dia nggak langsung. Mumpung dia nggak ada, kita gosipin aja gitu kan. Saya dengan Elvin dan dia lebih muda dan dia lebih semangat dan lebih luar biasa. Ya kan? Saya dengan Julian, karena saya dengan Kukun Elvin. Keliru, Cici Elvin ya kan. Karena mungkin namanya kecewean ya, padahal kan namanya singkatan dari kedua orang tua dijadiin satu loh. Luar biasa ya. Waduh. Jadi kalau kita mau mulai hari ini sudah join sekitar ada 16 orang. Ajak teman-temannya mungkin masih ada yang sekarang sudah masuk perjalanan 20. ya, perjalanan pulang kayaknya. Kita mau nyapa satu-satu namanya sudah macam-macam ya. Iya, halo. Ada Joshua, ada Andrew. Iya, halo. Ada Ferdi, ada Dharma. Dewi itu siapa ya? Dewi yang tadi tuh. Ya, iya gitu deh. Saya tahu sih, coba. Halo. Namanya pakai nama samaran semua. Iya, semuanya namanya samaran semua. Halo Yosua. Halo A. Pandi ternyata. Ya, halo Meme. Ya, kalau saya kenal saya langsung nama itu. Oke. Siapa lagi? Ya kan? Untuk mempersingkat waktu ya kan sambil nanti menunggu teman-teman yang masuk ya kan. Kita akan mulai dulu dengan doa ya kan. Kita akan pimpin secara Kristiani ya kan ya. Kita semua kita ya. Ya kan, dibantu dengan Elvin untuk pimpin doa ya. Oke, yuk sama-sama kita mulai lipat tangan, kita mau tutup mata. Kok jadi kayak skala minggu. Oh iya, maaf, saya belum minggu soalnya. Oke, sama-sama kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bersuka cita karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing, kami boleh bersuka cita, diberikan kekuatan kesehatan terbaik. Sehingga pada hari ini kami boleh Zoom bersama untuk kami boleh mengangkat tema yang bagus, Tuhan. Yaitu untuk makin mengikut Engkau Tuhan. Di masa sulit kami, bahkan kami melihat latar belakang kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati di dalam Zoom ini untuk kami boleh berbicara bersama-sama, kita mau sharing bersama-sama Tuhan, karena kami yakin percaya, baik hambanya akan menyampaikan Tuhan urapi, Tuhan memberkati dia dengan cara khususnya, sehingga kami semuanya hadir, kami semuanya akan masuk sebentar lagi, kami bisa menikmati anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau baca pengumuman dulu, ini pengumumannya banyak loh. Oke, kita akan baca pengumuman sebelum Kak Indra untuk sharing firman ya. Oke. Pengumuman untuk besok, kita akan ada Tabata. Sudah. Yes. Oke, besok tuh ada Tabata ya. Tabata dipimpin sama si Kak Rifa jam 9 pagi. Jangan lupa besok, berarti malam ini kita jangan begadang dulu, kita nggak boleh nonton film, kita besok pagi kita mau olahraga, apalagi olahraganya keren ini. Ini coach, salah satu coach handal di Surabaya, namanya si Kak Rifa. Sudah lihat bodinya aduhai seperti itu, sudah yakin menunya akan dikerjakan, lebih hajar lagi ya. Nah, untuk yang ini jam 9 pagi, dan jangan lupa malamnya dengan ada Bipre ya, kita akan berdoa bersama. Kalau ada titipan doa bisa di DM ke IG-nya Bipre ya, Bipre. Nah, kalau misalnya mau titip doa juga boleh, dan kita nggak sebutkan nama, karena nanti kita akan doakan random, tapi nanti doanya akan dibacakan semuanya sama ada 2 orang, ada pemain musiknya semua lengkap. Jadi sama-sama kita menyembah di sana, sama-sama kita boleh menyanyi sama-sama. Oke, tapi jangan mewek ya di sana ya. Kita cuma setengah jam saja soalnya. Terserah dong kalau Tuhan mau bekerja seperti apa. Tapi nanti jangan ditahan. Betul. Yang penting di rumah ya, jangan di jalanan ya. Nanti ada. Tuhan bisa bekerja dimanapun. Amin. Oke, selanjutnya. Jangan batasi ya kan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Wall of Faith. Kenapa kalau selalu mesti kalau dengan saya itu selalu bertemu dengan bahasa Inggris ya kan? Tapi itu oke, kita akan selalu belajar ya kan. Wall of Faith ya kan. Bagaimana caranya untuk kita ini membangun iman ya dok? Seperti ini ya. Apa ya? Kiat-kiatnya itu bagaimana? Ini penting banget ya kan. Kita harus ikut. Kita harus belajar bersama dan kita harus mempersiapkan ini. Oke, minggu depan tanggal 16 Oktober jamnya sama seperti ini, pembicaranya Pak Dudi Tatimu. Ya, tapi kali ini di Zoom ya. Ya, jangan di IG ya. Kita nggak akan nongol di sana ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Ya, ini acara yang couple ya kan, 2 minggu lagi. Nah, kalau hari ini kan acara single ya kan. Untuk yang selanjutnya kita kan ada acara yang couple ya kan. If tomorrow never comes. Tapi banget ya. Ya kan? Mencintai di masa sulit. Berat banget ini mencintai di masa sulit tapi ya. Tapi kalau meskipun berat kayak
Jangan Ya, bilang teman berat saya, badanmu ya. ya kan, tapi tetap sertai. Oh, Nah, betul, betul. itu Apalagi beda, momen-momen corona kayak itu gini beda. ya. Betul. Enteng loh langsung. Iya, Ya rasanya kan? enteng ya. Ringan. Bebannya langsung hilang. Betul. Di Zoom ID ya, Oke. untuk Hostnya keren loh hari itu. betul sekali, Pak. Wow, ada Kak Ferdi. Kak Ferdi. Mm-mm. Iya, Pusat Jumat tanggal satunya. 23 jam 7.15 ya. Selanjutnya kita ada komunitas. Oke, Ya, memilih kita angka. perlu ini kan untuk saling menguatkan, ya kan, saling Betul. kita sharing, ya kan, Mm-mm. kita bisa, ya kita butuh komunitas inilah, Betul, ya betul, kan, betul, seperti betul. itu. Ini Oke. bisa join dengan kita, ya kan, bisa DM di Instagram kita Kita akan ada follow 16 up ya ya. kalau nggak salah di Sekitar semua 16 area kan. Surabaya kita sudah buka Betul cabangnya. sekali. Jadi kalian tinggal hubungin aja di DM di pro-nya kita. Nanti kalian bisa hubungi, misalnya rumah kita, misalnya rumahku di Menganti, nanti mana domisili Menganti, pasti nanti dihubungin sama orang Menganti, langsung Bisa. cep mereka, atau gerak cepat langsung menghubungi kita semua. Jadi kita langsung kayak digembalakan, langsung ada yang koordinasi di setiap area. Itu Betul sih. sekali. Jadi nggak Ya. perlu bingung. Oke, Oke. selanjutnya. Ya, kita Jangan ada lupa. sosial media. Betul, sosial Di media Instagram. kita ada 3, di Instagram ada di Pro Manyar, ataupun di Facebook kita ada di Pro Manyar, ataupun juga mau lihat di YouTube kita juga bisa di Petani Profesional Manyar. Yes, Oke. betul sekali. Oke. Nah, saatnya ini sebelum kita serahkan ya kan tahta ini ke Indra ya kan, Bapak Rego berwajib ya kan. Betul, kita betul. kan sedikit cerita biodatanya dulu. Betul. Ya. Yang kayaknya kita kamu tahu lebih tahu ya. Kamu yang itu kan yang stalking. Saya nggak stalking loh. Saya belum follow kok Indra. Belum ya, tapi sudah tahu ya. Oh, sudah tahu. Okay. Saya mengikuti perkembangan zaman. Ya. Apalagi di Semarang ya, yang kita tahu kotanya. Aku waktu kecil nggak tahu ya. Kayaknya panas banget ya. Sama Surabaya panas sana deh. Banget ya. Oh sekarang iya, mungkin betul. Mungkin ya. sekarang lebih dingin ya, adem ya. Iya. Ko Indra ini mempunyai 1 istri, pasti ya. Iya, betul. Ya. Dan juga mempunyai 1 anak, cewek yaitu. Oh nggak salah anaknya itu makeup artist. Mua ya kan? Mua. Oke. Ya, berarti kalau kita mau makeup artist mau merek. Saingannya adik saya berarti ya. Adik saya juga mua juga. Tapi kan kamu di Surabaya, jadi ya, aman lah. Kita beda area ya. Harganya juga beda. Oh iya. Oke. Terus dia juga Ko Indra salah satu tokoh apa? Yang di Semarang yang sangat suka sama film action, bener nggak ya? Sama loh sama kamu ya. Enggak, aku suka horor soalnya. Ya. Jadi kayak kita jomblang waktu dia cerita tentang action kayak aku nggak nyambung kayaknya. Seru banget kalau action betul. Betul ya Ko Indra ya, kalau suka film action ya. Oh, berarti benar stalkingmu ya. Iya. Okay. Oh betul. Oke. Sudah? Ready? Ready dong. Iya, kita sambut kayak ini bukan di panggung ya. Bukan. Kita sambut Ko Indra untuk bisa sharing pada kita semua. Ya. Waktu dan tempat, silakan Ko. Silakan Ko Indra. Oke, thank you buat Melvin, buat Julian yang malam hari ini mendampingi saya, dan thank you juga buat Ko Heri dan semua teman-teman Bipro, dan thank you buat sahabat Kumerdi dan buat kesempatan pada malam hari ini bisa share sama teman-teman. Saya senang memperkenalkan nama depan, tapi kurang senang memperkenalkan nama belakang. Keren, Indra, nama belakangnya cukup feminim, Puspa. Biasa kalau saya memperkenalkan nama saya Indra Puspa, satu pertanyaan yang sering kali muncul nih, laki-laki apa perempuan katanya. Saya laki-laki sejati, saya punya 1 orang istri dan 1 orang anak. Hari ini saya melayani di salah satu gereja di Semarang, di AFGF Semarang. Saya wakil gembala atau discipleship pastor di AFGF Semarang, sekaligus associate pastor di sana. Dan saya senang malam hari ini sekali lagi ada bersama dengan teman-teman. Zaman internet semua dengan baik, semua film horor. Thank you anakku Mua. Terus dapat info apa lagi nih Melvin seputar Semarang? Baik. Ya, aja sih. Oke, malam hari ini teman-teman, aku sebetulnya nggak banyak mau khotbah, aku banyak share tentang hidupku dan bagaimana Tuhan memulihkan hidupku. Dan malam hari ini aku ingin bacain satu buah bagian dari Alkitab dari 2 Samuel pasal ke-9, kisah Daud dan Mephiboset. Hari ini aku kasih tema I Belong. Yang mainin screen gue boleh ditampilin screen ya. 2 Samuel pasal 9 ayat 1, Alkitab berkata, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku.
Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, aku mengunjungi salah satu temanku yang sedang sakit, anaknya tepatnya. Bisa slide-ku di next kan? Nama temanku adalah Andri Ganda. Sebetulnya dia bukan temanku asli, tapi teman dari temanku. Kebetulan teman dekat dari Andri Ganda ini adalah jemaatku di FGF Semarang. Nah, saya percaya sebagai seorang pria, tentu rindu mempunyai seorang wanita untuk dia nikahi, dan setelah dia menikah dengan istrinya yang bernama Scarlett, Andri Ganda ini adalah salah satu dari founder dari Cameo Project. Dia bertemu dengan istrinya Scarlett, kemudian mereka membangun rumah tangga yang bahagia, dan ketika mereka membangun rumah tangga bahagia, mereka mendambakan mereka akan mempunyai 2 orang anak. Dan mimpi mereka ternyata terwujud. Anak laki-laki pertama mereka lahir bernama Conan. Mereka kasih nama Conan. Tapi setelah 7 bulan Conan dilahirkan, Conan mengalami darah tinggi, dan setelah itu dibawa ke rumah sakit, dan dokter diagnosa ternyata Conan mengalami kelainan genetik yang bernama thalassemia. Dan hari itu juga akhirnya mereka periksa, ternyata memang Andri Ganda punya gen thalassemia minor, sekaligus Scarlett punya gen thalassemia yang juga minor. Dan akibat buruk dialami oleh Conan, Conan akhirnya kena thalassemia mayor. Dan mulai hari itu mereka selalu bergumul bagaimana cara untuk memulihkan anak mereka yang bernama Conan ini. Dan mereka berpikir siapa tahu ketika adiknya Conan bisa dilahirkan, adiknya Conan betul-betul mengalami kelahiran yang normal. Jadi kalau ayah thalassemia minor, mama thalassemia minor, anaknya punya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah normal, kemungkinan kedua adalah anaknya thalassemia minor, atau kemungkinan terparah anaknya kena thalassemia mayor. Nah, ternyata waktu adiknya lahir bernama Kristal, ternyata juga kena thalassemia mayor. Penderitaan mereka terasa begitu menumpuk, dan akhirnya mereka mengambil inisiatif untuk mengadakan BMT, bone marrow transplantation, untuk Conan supaya Conan bisa bertahan lama. Akhirnya mereka membawa Conan ke Bangkok, ke Thailand, dan kebetulan saya sempat mampirin ke sana pada bulan Februari tahun ini, di awal tahun 2020, sebelum COVID. Sebetulnya awal COVID sih di Thailand, pada waktu itu saya sempat ke Thailand sebentar untuk mendoakan mereka. Dan hari ini transplantasinya semua boleh berjalan dengan baik, dan kita berdoa bahwa Conan segera dapat dipulihkan oleh Tuhan. Semua kita tuh kan punya cerita tentang kehidupan kita, dan semua kita tuh pengen agar kisah hidup kita tuh menjadi kisah yang baik. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berharap ketika kita membangun keluarga, keluarga kita hancur. Nggak ada seorang pun di antara kita yang ketika memiliki anak, kita berharap anak-anak kita punya kelainan. Nggak ada seorang pun di antara kita yang sebetulnya berharap bahwa kita dilahirkan dari keluarga yang kurang baik. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berharap sebetulnya kita dilahirkan dalam keadaan cacat. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berharap waktu kita dilahirkan, kita menjalani kehidupan ini, kehidupan kita penuh dengan pergumulan, kehidupan kita pernah mengalami sex abuse, kita pernah mengalami kekerasan fisik ketika kita bertumbuh besar. Semua kita berharap bahwa cerita kehidupan kita semuanya berjalan dengan baik. Tapi mungkin ada hari-hari ini teman-teman yang punya pengalaman hal-hal yang buruk dalam kehidupan teman-teman, tapi percayalah bahwa babak terburuk dari kehidupan kita itu bukanlah seluruh rangkaian dari cerita kita tentang kebaikan Tuhan. Yang setuju dengan saya bisa kasih jempol. Ya, babak terburuk dari kehidupan kita bukanlah seluruh rangkaian dari cerita tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena babak dari sebuah cerita itu tidak menunjukkan seluruh dari cerita yang disampaikan. Berapa banyak teman-teman nonton Itaewon Class? Halo? Pada nonton Itaewon Class nggak nih? Enggak. Yang nonton kasih jempol dong. Nggak ada yang nonton nih. Menurutku itu salah satu film Korea yang menarik banget. Aku tuh nggak suka drama Korea, tapi satu kali anakku ngajak aku nonton, dan ternyata teman-temanku bilang ini film bagus banget, dan aku nonton. Nah, ternyata babak dari sebuah cerita itu tidak menunjukkan rangkaian dari semua cerita yang sedang dialami, karena babak tidak pernah bisa mendefinisikan seluruh rangkaian cerita.
Sama dengan kehidupan kita, kita nggak bisa menjudge apakah Tuhan itu baik atau Tuhan itu nggak baik, hanya dari sebuah babak dari kehidupan cerita yang kita alami. Nah, hari ini kita membaca sebuah cerita, kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset sebetulnya adalah anak dari Yonatan. Siapa itu Yonatan? Yonatan adalah anak Saul. Jadi kalau boleh saya katakan Mephiboset ini adalah cucunya Raja Israel yang bernama Saul. Nah, sebagai cucu dari kerajaan Saul atau Raja Saul, tentunya Mephiboset berharap satu kali dia akan menjadi seorang raja menggantikan kakeknya. Tapi dalam sebuah cerita, satu kali ketika terjadi peperangan di Israel, Saul dibunuh, Yonatan dibunuh. Nah, pada waktu itu, orang biasanya kalau membunuh atau mengalahkan sebuah kerajaan, semua anak dan cucunya akan dibunuh. Karena inang yang mengasuh Mephiboset ini takut kalau Mephiboset juga akan dibunuh, sama dia Mephiboset dibawa lari dan pergi. Nah, dalam perjalanan ketika dia menggendong Mephiboset, Mephiboset itu jatuh dari gendongannya, sehingga Mephiboset lumpuh dan kakinya timpang. Nah, sebetulnya nama asli dari Mephiboset itu bukan Mephiboset. Ketika Yonatan memperanakkan Mephiboset, dia memberi nama Mephiboset ini adalah Meribaal. Next slide boleh. Itu ditulis dalam 1 Tawarikh 8 ayat 34. Ketika dia berkata, Yonatan berkata, aku akan menamakan dia Meribaal. Yonatan berharap Yonatan melihat ke depan dari kehidupan Mephiboset, bahwa Mephiboset ini, next slide boleh, bahwa Mephiboset akan mengalahkan berhala dan menjadi pembelanya Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi karena kakinya cacat, next slide boleh, dan akhirnya dia dikasih nama Mephiboset. Apa itu Mephiboset? Mephiboset dalam bahasa aslinya disebut full atau feel of shame atau shamefulness, anak yang membawa malu. Jadi sebetulnya Yonatan itu berharap Mephiboset akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar, tapi pada kenyataannya karena kakinya timpang, dia dikasih nama Mephiboset. Dan teman-teman bisa bayangkan, sahabat-sahabat Bipro bisa bayangkan apa yang dialami oleh Mephiboset kemanapun dia pergi, kemanapun kakinya melangkah, orang memanggil dia Mephiboset, kamu anak yang membawa malu. Dan lebih celakanya Alkitab berkata, dan dia dibawa lari ke sebuah daerah yang bernama Lodebar. Dia dibawa lari ke sebuah tempat di rumah Makir dan dikasih nama Lodebar. Apa artinya Lodebar? Lodebar itu artinya tidak ada apa-apa di sana. Lodebar itu artinya sebuah tempat yang sunyi, tanpa suara. Sebuah tempat yang gersang. Tidak ada berkat di sana, yang ada hanya kekeringan. Dan Lodebar itu artinya tidak ada harapan sama sekali di sana. Nah, beberapa di antara kita mungkin berpikir dulu kehidupan kita nggak ada harapan. Nggak ada sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita di depan. Kita punya masa lalu yang buruk, kita punya keluarga yang buruk, kita punya situasi yang buruk di masa lalu kehidupan kita. Saya lahir dari keluarga yang berantakan, saya nggak pernah punya cita-cita pengen jadi pendeta. Cita-cita terbesar dalam hidup saya pengen jadi mafia. Ada tampang mafia nggak ya? Sebetulnya pengen jadi bintang film Korea, tapi kurang ganteng. Makanya saya senang sekali film action. Saya lahir di keluarga yang hancur, saya lahir dari istri kedua dari papa saya, sehingga kemanapun saya pergi orang menghina saya, mereka bilang saya anak haram, anak yang tidak diinginkan. Saya lahir dari seorang papa yang setiap hari mabuk-mabukan dan tidak pernah bekerja. Dan teman-teman bisa bayangkan, dan kita lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin, sehingga dari kelas 5 SD saya sudah harus bekerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa sekolah. Saya masih ingat satu kali ketika kelas 3 SD, saya main ke rumah salah satu tetangga saya, dan saya diusir dari rumahnya. Mamanya panggil anaknya, dan mamanya berkata, usir Indra keluar dari rumah ini. Karena dia anak orang miskin, dia anak tukang mabuk, dan dia anak istri kedua dari papanya. Dan itu pengalaman yang buruk sekali dalam hidup saya. Dan saya ingat saya pergi dari rumah itu sambil menangis, dan sampai di rumah saya bilang sama papa mama, kenapa saya harus dilahirkan dari anak papa dan mama? Kenapa saya nggak lahir dari anak presiden aja? Dan setiap kali orang ketemu dengan saya, mereka selalu menghakimi saya dan selalu mereka bilang bahwa kamu anak tukang mabuk. Dan mereka bilang seumur hidupmu dan sampai kamu besar, kamu persis akan jadi seperti papamu. Beberapa orang berpikir bahwa saya nggak punya harapan untuk masa depan dalam kehidupan saya, karena saya berpikir bahwa apa yang dikatakan orang itu benar.
Sehingga mulai kelas 3 SMP, saya mulai nakal, kemudian mulai SMA, saya mulai mabuk-mabukan, singkat cerita, saya cerita kepada teman-teman. Sampai satu masa saya terikat dengan drugs, saya kuliah di Bandung tahun 93. Teman-teman bisa bayangkan berapa usia saya hari ini. Saya tamat SMA usia tahun 93. Dan saya kuliah di Bandung tahun 93, dan akhirnya sertifikat narkoba di Bandung. Saya terikat Kutau di Bandung, saya harus nyuntik setiap 4 jam sekali, dan saya berpikir bahwa udah nggak ada harapan buat saya. Saya terikat Kutau, dan setiap 4 jam saya harus nyuntik 1 kali. Tahun 96 saya dibawa pulang sama keluarga saya, bukan karena saya lulus kuliah, tapi karena saya edik, semua udah habis. Dan semua orang berpikir bahwa saya udah nggak mungkin nggak punya harapan. Dan kembali jatuh di narkoba, saya jualan sabu akhirnya, sampai tahun 2000, saya jualan sabu, Batam, Singapura, Malaysia, Jakarta, Medan. Mudah-mudahan nggak kaget teman-teman. Dan akhirnya saya terpuruk di sana, sampai satu kali saya masih ingat seorang menceritakan Yesus kepada saya. Saya ingat pengalaman hidup saya persis seperti cerita Mephibosheth. Ketika Mephibosheth ada di rumah Makir bin di Lodebar, sebuah tempat yang tidak ada harapan, sebuah tempat yang nggak ada suara, gersang, kekeringan di sana, nggak ada pengharapan sama sekali buat Mephibosheth. Tapi di tengah-tengah Mephibosheth mengalami situasi-situasi yang berat ketika Daud menjadi raja 15 tahun kemudian, tiba-tiba Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Karena aku ingin menunjukkan kasih setia ke Tuhan kepadanya. Next slide boleh? Dan di tengah-tengah situasi itu, Daud tiba-tiba teringat kepada Mephibosheth. Nah, di tengah-tengah situasi yang buruk dalam hidup saya pun, saya masih ada satu keluarga dari keluarga saya yang Kristen, dia teringat pada saya, dan mulai hari itu setiap hari dia berdoa untuk saya. Satu keluarga pun besar di keluarga saya yang Kristen. Sampai hari ini, saya satu-satunya keluarga yang Kristen dari keluarga besar saya. Cicik saya 2 Muslim, cicik saya yang paling besar masih Buddha, koko saya Muslim, kemudian teman-teman bisa bayangkan saya satu-satunya yang Kristen di keluarga saya dan jadi pendeta hari ini. Tiba-tiba satu orang dari keluarga saya teringat kepada saya dan mulai hari itu dia berdoa buat saya. Nah, saya percaya hari ini kalau Tuhan masih memberikan pengharapan buat saya, masih ada anugerah dan masih ada kebaikan yang Tuhan berikan buat saya, sama seperti ketika Daud ingat kepada Mephibosheth. Saya percaya hari ini Tuhan pun ingat kepada saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, hari ini di malam hari ini, Tuhan ingin memberikan anugerahnya, Tuhan ingin memberikan kebaikannya atas kehidupan saudara. Karena saya percaya tidak ada hal yang begitu buruk selain dari penolakan, dan tidak ada hal yang lebih baik daripada kasih dan penerimaan. Dan semuanya itu akhirnya saya dapatkan dari satu Allah yang namanya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya ingat ketika saya bertobat, saya terima Yesus dalam hidup saya dengar pendeta saya khotbah tentang bagaimana Yesus mati buat saya, dan hari itu singkat cerita saya tersentuh. Next lah saya akan cerita bagaimana pertobatan hidup saya, dan saya dipulihkan Tuhan hari itu. Dan hari ini saya percaya apapun kondisi saudara, apapun masa lalu saudara, kita boleh punya masa lalu, tapi perhatikan baik, Tuhan selalu punya masa depan buat kita. Tidak ada masa lalu yang terburuk buat Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan yang jauh lebih baik buat kita. Dan ingat, masa lalu itu hanya bagus jadi tempat pembelajaran, tapi tidak bagus jadi tempat untuk tinggal. Seringkali banyak orang tinggal di masa lalunya, dia nggak pernah mau move on dari masa lalunya. Perhatikan baik, masa lalu hanya bagus jadi tempat untuk pembelajaran, tapi tidak bagus menjadi tempat untuk tinggal. Banyak orang tinggal di masa lalunya dan dia nggak mau berpindah ke masa depan yang Tuhan sediakan jauh lebih baik bagi hidupnya. Nah, percayalah, seberapa besar pun dosa kita, seberapa buruk pun masa lalu kita, mereka tidak bisa mengalahkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Next slide. No matter how great your sin, they cannot defeat the greatness of God. Bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun kondisi kita, mereka nggak bisa mengalahkan kebaikan Tuhan yang begitu besar dari kehidupan kita. Bahkan John Calvin berkata, God first love us without being first provoked by our love. John Calvin berkata bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa perlu terprovokasi oleh kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya C.S. Lewis, next slide boleh 3 slide dari sini.
C.S. Lewis berkata bahwa itulah yang membuat perbedaan terbesar antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Bahwa kekristenan berkata bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, tetapi karena kita dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita boleh menjadi orang yang baik. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingin kasih tahu buat teman-teman malam hari ini, percayalah bahwa keadaan kita tidak bisa mengubah identitas kita di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin? Karena semua kita diterima oleh Tuhan. You belong to God. 4 slide dari sini boleh? Jadi apapun keadaan kita hari ini, keadaan itu tidak bisa mengubah identitas kita. Perhatikan baik, mungkin Mephiboset boleh dia timpang. Mephiboset boleh terpuruk dalam situasinya. Mephiboset boleh tinggal di sebuah tempat yang namanya Lodebar. Tapi walau bagaimanapun identitas dari Mephiboset tidak akan pernah hilang. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah cucunya Saul. Dia adalah cucu dari kerajaan bangsa Israel. Dia anak kesayangannya Tuhan. Jadi keadaan kita, kondisi yang kita alami tidak akan pernah mengubah identitas kita. Siapapun saudara, apapun keberadaan saudara, kita semua adalah biji mata Tuhan dan kita semua adalah milik Tuhan. Dan jangan biarkan perkataan yang diberikan oleh dunia itu mengubah DNA yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Amin. Jangan biarkan perkataan yang diberikan oleh dunia itu mengubah DNA yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mendengar kata-kata yang diberikan oleh orang luar, apapun yang mereka katakan kepada kita, jangan pernah biarkan perkataan itu hinggap dalam telinga kita. Mereka boleh berkata kita punya masa lalu yang buruk, mungkin kita pernah mengalami situasi-situasi yang paling berat dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita nggak mau melangkah dan kita berkata, apakah Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupanku di masa lalu? Saya banyak melihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka punya masa lalu yang buruk, mereka punya keadaan yang buruk. Tetapi Tuhan bisa mengubahkan kehidupan mereka. Kenapa? Karena keadaan kita nggak bisa mengubah identitas kita. Semua kita dikasih oleh Tuhan. Dan sebagai penutup dari bagian ini, saya ingin sampaikan buat teman-teman, jangan biarkan orang lain yang menyakiti kita. Itu menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi dan menerima orang lain dalam kehidupan kita. Nah, istriku punya pengalaman yang buruk di masa lalunya. Dia juga berpikir apakah dia masih bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Apakah Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Dia punya masa lalu yang buruk. Dia punya masa lalu yang kelam dalam hidupnya. Nah, hari ini istriku ada bersama-sama dengan saya. Istriku ingin sampaikan cerita tentang hidupnya. Silakan. Oke. Halo. Halo. Semuanya. Halo. Halo. Saya Yoga. Saya istri dari Indra Puspa yang ada di sebelah saya, tentunya. Oke, jadi aku harus gimana? Sharing tentang hidupmu saya. Oke. Soalnya kemarin ditembak mendadak ya. Jadi intinya adalah saya pernah mengalami masa yang sangat berat dalam kehidupan saya, sangat berat sekali karena kan tidak ada satupun dari kita yang bercita-cita ngalami hal yang buruk ya kan. Saya nggak pernah berpikiran bahwa nanti suatu saat di SMA di kelas 1 apa ya waktu itu ya, zaman dulu kelas 1 ya, 1 SMA, saya akan mengalami pemerkosaan. Saya nggak pernah memikirkan dan terbersit seperti itu. Nah, tapi Tuhan izinkan terjadi, saya mengalami pemerkosaan dan sebelumnya SMP kelas 3 ada pelecehan juga. Bukan berarti saya dulu orang yang suka kayak tampil baju mini-mini, enggak. Kadang-kadang orang ketika mungkin mendengar seperti itu, mereka sempat berpikir, pasti berpenampilannya sehingga menggundang. Enggak, saya tomboy dulunya. Sampai sekarang sebetulnya masih tomboy gitu kan. Nah, singkat cerita ketika saya mengalami hal seperti itu, ya saya berpikir bahwa saya nggak ada masa depan, sama sekali nggak berpikiran bahwa saya akan menikah gitu kan. Karena jujur saya mengalami trauma yang begitu dalam, trauma kepada sesosok pria gitu pastinya ya. Nah, saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya bisa dicintai dan saya bisa mencintai. Trauma saya begitu dalam sehingga tanpa saya sadar, saya juga benci Tuhan. Walaupun mungkin saya nggak pernah
terucap kata-kata saya benci Tuhan, sejak kejadian itu semua yang saya lakukan adalah hal-hal yang membuat Tuhan itu sakit. Saya sengaja merusak kehidupan saya karena saya berpikir saya sudah nggak ada alasan untuk menjaga kehidupan saya, karena Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa saya harus menghormati Tuhan, seperti itu sih. Terus kemudian kenapa saya bisa pulih, ya kan? Kenapa saya bisa pulih itu lama sekali, teman-teman. Itu kalau boleh dibilang saya bergelut di dalam tahun-tahun yang kelam itu sekitar 8-9 tahun. Kemudian saya memberanikan diri untuk percaya lagi sama Tuhan, bahwa Tuhan itu menerima saya, Tuhan mencintai saya. Dalam kurun waktu 8 dan 9 tahun itu saya yakin Tuhan tuh kirim banyak orang untuk menasehati saya, orang tua, keluarga. Cuma saya nggak percaya. Tetapi pada momennya Tuhan, saya mulai berpikir bahwa saya nggak mau seperti ini terus, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya sudah terjun, kayak sudah tinggal di dalam lembah yang kelam. Kemudian saya memberanikan diri untuk sekali lagi saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu mencintai saya, Tuhan menerima saya apa adanya. Seperti tadi yang udah dibagiin, saya mulai tidak memikirkan apa kata orang. Saya mulai pindah fokus ke apa kata Tuhan kepada saya. Nah, ada ayat yang saya sangat senangi sampai sekarang menjadi rema, karena ayat itu di awal-awal pertobatan saya yang membuat saya berani menggapai tangan Tuhan yang terulur kepada saya, itu di Yesaya 43 ayat 4a. Itu. Jadi ayat itu kan berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Tuhan memberikan manusia sebagai ganti kita. Dan itu teringat bahwa kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan saya, sehingga dia berkorban dan menyelamatkan saya, memberikan masa depan buat saya. Dan saya sekali lagi memberanikan diri saya untuk percaya bahwa Tuhan itu menerima saya apa adanya. Dan saya mulai fokus kepada apa kata Tuhan, bukan kepada apa kata orang yang selama ini menjudge, selama ini menghakimi bahwa kamu nggak akan pernah berubah, ngasih label-label yang luar biasa. Tapi saya mulai kembali lagi menggapai apa yang Tuhan sudah tawarkan. Tangan Tuhan itu saya berusaha gapai lagi, dan saya percaya saya mulai membangun keberadaan saya di dalam Tuhan sesuai apa kata Tuhan. Dan oleh karena itu disinilah saya gitu. Singkatnya sih seperti itu. Tapi prosesnya 8-9 tahun. Wow. Sama ceritanya ya, 9 tahun. Luar biasa. Istriku sudah mau sharing malam hari ini. Oke, teman-teman, aku mau lanjut. Aku pengen cerita kisah satu orang yang bernama Tyler Butler sebagai ending dari sesiku malam hari ini. Tyler Butler adalah tumbuh sebagai anak dari salah satu orang wanita. Dia akhirnya menderita penyakit kanker. Dan kemanapun dia selalu dibully di sekolahnya. Kenapa? Karena setelah dia mengalami penyakit kanker, leukemia, dia harus dikemo dan yang lain, dan akhirnya warna kulitnya berubah. Dan itu membuat dia dibully, membuat dia kata-kata yang nggak baik, mendapat tekanan sosial di sekolahnya. Dan hari-hari ini salah satu isu yang sangat buruk terjadi di sekolah dan yang lain adalah bullying. Mereka bully karena pakaian, mereka bully karena penampilan, mereka bully karena hal-hal yang nggak baik, termasuk dengan Tyler Butler. Sampai akhirnya dia dibully, dan akhirnya karena dia nggak tahu dia harus ngapain, dia akhirnya melarikan dirinya untuk main violin. Nah, akhirnya kemarin dia ikut salah satu ajang terbesar, American Got Talent, kalau nggak salah. Saya pengen putar salah satu video ketika dia tampil di American Got Talent buat teman-teman. Oke, boleh kok. My name is Tyler. First of all, I love your shoes. Sebentar, kok nggak kelihatan share screen-nya nih. Oke. Kelihatan teman-teman? So much. Oke. Itu aja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Percayalah. Dan akhirnya Tyler Butler nulis sebuah kalimat yang bagus. Dia berkata, aku tidak ingin dipanggil penyintas kanker, karena sekarang aku adalah pemain biola. Kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupanku. Dan hari ini siapapun kita, aku percaya satu hal, semua kita miliknya Tuhan.
you and I belong to God. Betul sekali. Saya kembalikan ke Julian dan Melvin. Tepuk tangan Terima dulu kasih. dong. Terima kasih. Tepuk gemuruh buat tepuk gemuruh Tepuk Balai gemuruh. Malaysia. Tepuk Tepuk yang gendang. meriah. Tepuk gendang. Tepuk dangdutan dong. Masa ketemu dangdutan. Oke, luar biasa ya. Mungkin ada teman-teman di sini ada sekitar 30 atau 29 orang yang hadir. Iya. Mau memberikan pertanyaan ada di kolom chat itu. Nanti kalian bisa chat untuk kasih pertanyaan kepada kita semua. Nanti bisa Ko Indra langsung jawab. Betul Tapi sekali. sebelumnya kita sudah ada beberapa pertanyaan sih, Ko. Ya. Jadi kita akan langsung mulai dalam waktu mungkin setengah jam ke depan. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Oke, ya. Oke. Kita mulai di pertanyaan satu ya, Ko ya. Oke, boleh. Bagaimana Ya. jika pengalaman Nanti kalau aku bisa jawab ada Ko Heri nih. Hai. Ada backingannya ya. Oh iya, luar biasa ya. Oke, yuk. Langsung. Oke, yang pertama, bagaimana jika pengalaman masa lalu yang kurang baik dalam keluarga itu mengintimidasi kita saat ini, bahkan mempengaruhi gambar diri kita? Bagaimana untuk cara mengatasi atau memulihkannya mungkin ya? Ya, teman-teman, kita nggak bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa, perhatikan baik. Tapi kita bisa memilih kehidupan seperti apa yang akan kita jalani dan kehidupan rumah tangga seperti apa yang akan kita miliki. Sekali lagi ya, kita semua nggak bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi kita bisa memilih menjalani kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani hari ini, dan kita bisa memilih membangun keluarga seperti apa yang kita inginkan. Sama seperti saya. Ketika saya berusaha untuk menyalahkan latar belakang saya menyalahkan keluarga saya, kehidupan saya semakin buruk. Kehidupan saya semakin tidak baik. Tapi satu hal, ketika saya melihat ada kebaikan Tuhan di situ, hari ini sekarang saya belajar bersyukur dengan segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya bersyukur saya lahir dari keluarga yang berantakan? Karena itu hari ini saya ingin menjalani dan membangun keluarga yang lebih baik. Kenapa? Karena saya tahu keluarga yang berantakan itu nggak baik buat saya dan nggak baik buat anak-anak saya. Hari ini saya rindu menciptakan sebuah keluarga yang lebih baik buat anak-anak saya. Supaya anak-anak saya akan bertumbuh menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Teman-teman boleh menyesali dan teman-teman boleh menyalahkan masa lalumu, tapi kehidupanmu tidak akan pernah berubah. Atau yang kedua, kamu belajar menerima apa yang terjadi di keluargamu dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik ke depan yang akan Tuhan sediakan buat kamu. Perhatikan baik, masa lalu kita, latar belakang keluarga kita nggak akan pernah mengurangi kebaikan Tuhan kok dalam hidup kita. Karena percayalah Tuhan selalu bisa menyediakan masa depan yang jauh lebih baik buat kita. Yang pertama, teman-teman harus belajar menerima dulu. Setelah teman-teman belajar menerima, teman-teman harus belajar mengampuni orang tuamu, mengampuni mamamu, mengampuni papamu. Kenapa kamu harus mengampuni mereka? Karena mungkin mereka dulu juga dididik oleh papa dan mama yang sama. Iya. Jadi hari ini kita harus bersyukur karena kita tahu kebenarannya. Nah, teman-teman bayangkan bagaimana mereka dulunya. Mereka nggak ngerti. Jadi yang mereka tahu bagaimana cara mendidik anak adalah bagaimana cara mereka dulu dididik. Makanya hari ini mereka mendidik kita dengan pola yang sama yang dulu orang tua mereka didik. Dan perhatikan baik, kalau kita tidak melepaskan rantai pengampunan, kita akan menjadi mereka yang berikutnya dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini saya merasa kasihan dengan papa saya dulu. Saya merasa kasihan dengan mama saya dulu. Saya bilang, kenapa saya nggak tahu kebenaran ini dulu ya? Kalau saya tahu kebenaran ini dulu, saya akan menyampaikan buat mereka. Supaya mereka bisa membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Ya teman-teman, jangan menyalahkan papa dan mama kita, karena mungkin mereka juga dibentuk oleh latar belakang yang sama. Nah, hari ini tugas kita untuk belajar menerima mereka, belajar mendoakan mereka, belajar mengampuni mereka, karena itu pilihan yang paling baik buat kita. Karena kalau kita nggak bisa menerima, kita nggak akan bisa mengampuni, kita akan menjadi mereka yang berikut. Itu sih, pilihan. Oke. Mau tergantung dari pilihan kita. Berarti kita harus mau dulu, Tuh. ya kan ya. Kalau kita mau, Tuhan pasti akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita lebih lagi. Betul. Ya. Ini ada Lanjut. pertanyaan kok ini. Karena Tuhan nggak akan, ya, karena Tuhan nggak bisa mengubahkan orang yang nggak mau diubahkan, itu intinya kan. Betul sekali. Iya. Betul. Iya. Betul. Oke. Saya lanjutkan dari Ine ke, wah ini menanti kelahiran. Ada salah satu anggota kita, dia lagi menanti kelahiran.
Iya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Oh, saya mau tanya, yang disebut benar-benar berdamai dari masa lalu itu, contoh ciri-cirinya seperti apa ya? Oke. Soalnya misalnya ya, kayak saya mungkin kayak merasa bahwa kayaknya saya sudah beres kok, dan gitu loh tuh. Jadi Tapi kalau misalnya kita lihat mantan, rasanya kayak monster ya. oh gitu ya. Oh iya. Oh iya. Oh, Kayaknya kayak belum gitu. pulih berarti kamu. Kamu juga. Sudah selesai. Oh iya, wes lah, hapus lah. Aku udah pulih kok, tapi Ya. setiap kali aku ketemu dia, aku pengen kasih minuman buat dia, tapi dalamnya ada racunnya. Aku udah pulih. Oh, Aku udah Jangan dicontoh ya. Oke, gimana kok ini? Terus aku udah pulih kok, tapi aku tetap nggak mau tinggal di rumah. Nah, itu kan pertanyaan yang seringkali muncul dalam pikiran kita. Teman-teman, satu kali kan Paulus menulis sebuah kalimat yang menarik. Dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada apa yang ada di depanku, yaitu panggilan surgawi. Dia berkata, nah waktu Paulus menuliskan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata dalam bahasa Yunani yang dipakai di situ adalah epilantastomai. Epilantastomai itu bukan berarti sesuatu yang hilang. Kan kita semua nggak bisa, pikiran kita kan bukan kayak laptop, bukan kayak hard disk, kemudian kita tekan delete, semua hilang, file-filenya hilang, nggak. Pikiran kita. Nah, makanya waktu saya pertama kali menemukan ayat ini, saya berpikir, gimana sih kita bisa melupakan masa lalu kita? Nggak mungkin masa lalu kita itu bisa kita lupakan dalam kehidupan kita. Karena itu kan kejadian. Nah, sebetulnya kan dalam hidup ini ada dua kejadian yang paling membekas dalam hidup kita. Kalau nggak kejadian yang paling menyakitkan, atau yang kedua, kejadian yang paling membahagiakan. Hanya dua kejadian yang membekas. Tapi Paulus waktu bilang, aku melupakan, ternyata bahasa aslinya pakai kata epilantastomai. Epilantastomai bukan berarti hilang, bukan berarti tidak ada cerita. Epilantastomai itu artinya no longer caring. Jadi waktu kita ingat cerita itu, tidak ada sesuatu lagi yang mengikuti kita lewat cerita itu. Menarik. Nah, kayak istriku, dia ingat kisah dia diperkosa, nggak mungkin bisa hilang dalam hidupnya. Tapi rasa sakitnya, rasa kecewanya, rasa marahnya, no longer caring. Tidak lagi mempengaruhi hatinya. Tidak lagi mempengaruhi kehidupannya. Jadi dia nggak mungkin bisa lupa kejadian waktu kelas 3 SMP, dia pernah dilecehkan, mau diperkosa, gagal. Teman-teman perlu tahu istriku itu anak seorang pendeta. Dan betapa menyakitkan dia. Ketika kejadian itu, Mas, kan makanya tadi dia bilang, aku bukan pakaian yang minim, aku udah menjaga penampilanku semuanya. Dia anak dari seorang hamba Tuhan, papanya udah meninggal, tapi dia anak pendeta, dididik di gereja dari kecil, dan dia ngalami, dan dia ngerasa bahwa itu pengalaman yang paling buruk dalam hidupnya. Makanya dia sempat menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi buat dia. Dia punya masa lalu yang sangat-sangat kelam, dia pernah dititipkan di panti asuhan, dan bla 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 cerita lah. Tapi singkat cerita, dia bukan berarti dia melupakan kisah waktu dia diperkosa. Tapi dia belajar mengampuni orang yang memperkosa dia. Dia mengampuni masa lalunya dia. Pertama waktu dia mengampuni, apakah langsung hilang? Enggak. Rasa sakit itu tetap ada. Besok dia ngampuni lagi. Besok dia ngampuni lagi. Sampai waktu dia ingat cerita itu, rasa sakit itu, rasa kecewa itu, sudah tidak mengikuti lagi. Itu yang Paulus bilang, no longer caring. Jadi butuh waktu berapa lama? 10 tahun. Aku udah ngampuni, tapi setiap kali dia ingat, dia nangis. Berarti belum ngampuni. Makanya seorang berkata, pengampunan itu harus dilakukan berulang kali. Berulang kali, sampai waktu kita ingat cerita itu. Cerita itu sudah tidak lagi mempengaruhi kita. Dan kita bisa cerita ke istriku dengan lantang, dengan damai, dia menceritakan itu. Dan hari itu dia akan cerita tentang, dia bilang, aku bersyukur Tuhan, aku pernah mengalami cerita ini. Karena hari ini aku bisa jadi berkat buat wanita-wanita yang pernah mengalami cerita yang sama seperti ini. Nah, sampai di titik itu, kita pulih. Waktu kita belajar menerima. Ingat teman-teman, terkadang permasalahannya bukan seberapa beratnya, tetapi seberapa enggan kita melepaskannya. Wah, ini quote of the day. Masalahnya bukan seberapa beratnya, tapi seberapa lama kita memegangnya, itu yang jauh lebih penting. Setuju nggak? Setuju. Berapa sih beratnya HP ini? Ya, paling
berapa gram lah. Waktu Saya kalau pegang 1 menit kuat nggak? Kuat. Kalau saya pegang 5 menit kuat nggak? Kuat. Kalau saya pegang 1 jam kuat nggak? Mulai capek. Saya pegang 2 jam kuat nggak? Capek banget. Masalahnya terkadang bukan seberapa berat pergumulan permasalahan masa lalu kita, tapi kita yang memegangnya terlalu lama. Itu yang memberatkan kita sampai kita nggak bisa pulih. Nah, teman-teman harus belajar melepaskan dan ingat kapan kita tahu bahwa itu udah pulih, waktu kita ingat cerita itu, kita udah nggak lagi sakit, kita udah nggak lagi kecewa, kita udah nggak lagi nangis sampai menyedihkan banget. Tapi waktu kita ingat cerita itu, kita ingat sebagai tempat pembelajaran untuk kita berbuat jauh lebih baik di depan. Itu Ineke. Itu Melvin, Julian. Wah, thank you. Oke. Yang saya mungkin sedikit tambahkan ya. Sorry kok, siapa saya yang nambahkan? Sorry, maaf. Bukan maksudnya seperti itu. Hanya dari sharing dari saya pribadi bahwa pada waktu kalau istri Pak sekarang istri Ko Indra ya kan ya, pada waktu dia sudah bisa men-sharingkan ya, menceritakan masa lalunya, itu titik tolak bahwa dia itu sudah pulih. Itu sih, karena saya mengalami banget gitu ya. Pada waktu saya sudah bisa men-sharingkan masa lalu saya yang saya selalu simpan itu kan ya, berarti saya sudah pulih gitu kan. Tapi saya nggak bisa share di sini gitu kan, karena Nanti tidak untuk kita publik. bisa semalaman kita di sini nggak selesai. Gitu kan, ya. Jadi ya itu benar sekali sih. Pada waktu kita mau dan Tuhan pulihkan, itu luar biasa sih, gitu loh. Nah, untuk nyambung lagi nih, Ko Indra, ya kan? Tunggu, teman-teman kita mungkin yang lainnya boleh perdanya, kita masih ada waktu sekitar 20 bisa, menit lah. Kasih pertanyaan di kolom pertanyaan. Bisa ada cara baru sekarang di private lah, ya. Jadi kita nggak akan sebutkan namanya seperti itu. Betul. Jadi aman ya, aman. Cuma hanya Tuhan yang tahu dan kita. Oh, betul. Mau tanya, saya nonton kapan, alamat rumah apa, semua nggak ada yang nanya nih. Yang apa kok? Nggak ada yang mau alamat nanya. rumah, alamat pulang rumah. tahunnya kapan. Mungkin mau kirim di Twitter, pas aku ke Semarang, aku singgah, buat tenang aja. Nanti nggak di jalan musik, Pak jadi ketahuan. Oke, lanjut. Ya, ini apa yang harus kita lakukan jika pengalaman masa lalu mempengaruhi hubungan yang sekarang dan menimbulkan kekhawatiran. Ya, ini nggak tahu siapa yang bertanya, tapi kok ini ngefek ke pengalaman pribadi saya, luar biasa ya kan? Pas banget gitu. Saya selalu punya prinsip bahwa hanya pribadi yang sehat yang bisa membangun hubungan yang sehat. Ya. Oke, teman-teman, kenapa kadang-kadang situasinya nggak baik? Terkadang permasalahannya bukan pada pasangan kita, tapi terkadang permasalahannya pada diri kita sendiri. Ya. Nah, ketika kita berhasil menang terhadap diri kita, perhatikan baik, ketika kita bisa memenangkan pertengkaran di dalam diri kita, maka kita bisa memenangkan pertengkaran dengan orang lain. Bukan berarti bertengkar, memenangkan pertengkaran itu artinya kita berdamai dengan orang lain. Nah, masalah yang paling buruk adalah kita nggak bisa menang terhadap diri kita sendiri. Kita nggak bisa menang dengan masa lalu kita nggak mau kayak istriku, di awal-awal ketika kita membangun rumah tangga, setahun pertama kayak neraka. Kenapa? Karena sedikit saya berbuat kesalahan, dia berpikir saya sama seperti pria-pria yang dulu menyakiti dia. Jadi sampai satu titik dia betul-betul pulih, dia mengampuni, sekarang kita membangun rumah tangga yang bahagia. Karena permasalahannya bukan pada sayanya, tapi kekecewaannya dia yang dia belum mau lepaskan. Nah, waktu dia belajar mengampuni, dia belajar menerima, dia mengerti bahwa saya bukan laki-laki yang dulu menyakiti dia. Saya adalah pribadi yang berbeda, yang sekarang berhadapan dengan dia. Nah, setiap kali pasangan kita berbuat kesalahan, seringkali kan kita berpikir dia sama kayak yang dulu nih, dia sama kayak yang dulu. Nah, berarti kita belum menang terhadap diri kita sendiri. Nah, makanya yang paling penting adalah kita belajar menang dengan diri kita sendiri. Ingat, lagi-lagi teman-teman, hanya pribadi yang sehat yang bisa membangun hubungan yang sehat. Oke. Itu sih, Julian. Ya, luar biasa. Oke. Emang nggak gampang sih ya, tapi pada waktu, ya itu kembali lagi, kita mau ya kan, dan Tuhan akan pelan-pelan akan pulihkan. Tapi kayaknya mesti kayak ada ujian gitu ya, Bu ya. Yo, pasti. Dengan ujian, oh ya, nanti kita akan bisa merasakan bahwa kita ini sudah pulih atau belum sih gitu kan ya, kita sudah move on atau belum gitu loh. Itu ada ujian-ujiannya gitu sampai kita lulus ya, Bu ya.
Aku share aja nih, setahun pertama pernikahan kita, udah kayak neraka tuh. Setiap kali aku berbuat kesalahan, dia akan benturkan kepalanya ke tembok tuh istriku. Dia akan bilang, aku minta cerai. Aku minta cerai. Dia mukulin. Terus aku peluk dia dan aku akan bilang, aku nggak akan pernah menyerah buat kamu dan aku nggak akan pernah menyerah buat rumah tangga ini. Mantap. Notes. Sorry, kaget ya aku. Intinya teman-teman, kita harus tahu masa lalu pasangan kita. Yes. Kenapa? Itu penting-penting. Karena ketika Tuhan ngirim kita dengan pasangan kita, itu artinya pasti ada tujuan Tuhan juga untuk kita ketemu dengan dia. Makanya Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ingat, married not just make you happy, but married make you holy. Wow. Pernikahan itu bukan hanya membuat kita bahagia, tapi pernikahan itu membuat kita kudus. Membuat kita diproses satu dengan yang lain. Aku diproses, istriku diproses, cintaku sama dia betul-betul diproses. Apakah aku mengasihi dia walaupun atau enggak. Nah, dia juga diproses untuk belajar menerima aku dan percaya bahwa aku bukan laki-laki yang sama yang kayak dulu. Seperti laki-laki yang lain. Nah, tapi, apakah itu gampang? Enggak. Setiap kali benturan, setiap kali masalah, dia akan bilang, aku minta cerai, dia akan benturkan lagi kepalanya ke tembok, dan aku akan mengucap kata-kata yang sama, aku peluk dia, dan aku akan bilang, aku nggak akan pernah menyerah buat kamu, dan aku nggak akan pernah menyerah buat rumah tangga ini. Aku menabur kasih buat dia selama 1 tahun. Karena aku percaya hanya kasih yang mampu memulihkan. Banyak orang bertanya, banyak orang bertanya, kok bisa? Aku bilang, aku aja dikasih sama Tuhan. Kenapa aku nggak mau belajar mengasihi pasanganku seperti Tuhan mengasihi? Iya, oke. Wah, ngomong hari ini gampang banget. Kalau berapa waktu yang lalu, kalau nggak ada dia nangis, Tuhan, kenapa kau izinkan aku dapat pasangan yang kayak gini? Tapi aku balik lagi ketemu dia, aku peluk dia lagi, dan aku perlu kekuatan yang dari Tuhan untuk aku menjalani itu semua. Tapi satu hal yang aku percaya sekali lagi teman-teman, tidak secara kebetulan Tuhan menemukan kita dengan seorang pasangan. Iya. Pasti itu ada campur tangan Tuhan dan pasti ada rencana Tuhan yang besar buat aku dan buat istriku. Pelan-pelan, pelan-pelan, dia pulih, dia pulih, dia pulih, dia pulih, dia pulih. Pada waktu itu yang membuat aku kuat itu cuma satu. Ini kan aku pernikah, nggak boleh bercerai. Iya. Terus, aku yang harus mutusin nih, keluarga seperti apa yang aku ingin jalani nih. Aku ingin putus di sini, atau aku ingin menciptakan kedamaian di keluargaku. Aku memilih yang kedua. Aku bangun komitmen itu untuk membuat keluargaku bahagia. Nah, aku percaya tangan Tuhan itu sanggup untuk memulihkan kita semua sih. Nah, hari ini istriku pulih, aku pulih, rumah tanggaku pulih. Itu sih, Jul. Biasa. Iya. Oke. Oke. Nah, ini sebentar ya. Kayaknya aku dapat langsung satu clue. Ini kalau misalnya si Ko Indra bilang tadi dia mau tetap mempertahankan percintaannya, tentang kisah cintanya. Nah, ini kita bahas. Jadi kita menggali tentang namanya masa lalu, tentang hubungan dia dengan pasangan. Nah, ini studi kasus ya, studi kasus. Jadi kayak teman saya, teman dong, masa saya. Jadi studi kasus kayak teman saya. Jadi teman saya seumur dengan saya. Umur kita berapa ya sekarang ya? 20 atau 21 ya? 21, jangan 21. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi misalnya, kalau kita mencintai seseorang sebelum kita menikah, itu namanya jatuh cinta pasti. Tapi kalau kita mencintai sesudah kita menikah, itu berarti kita membangun cinta. Nah, ini ada teman papa mamanya, dia membangun cintanya itu kandas di 5 tahun. Jadi anaknya sudah masih balita, tapi sudah kandas, jadi sudah bercerai gitu kok ceritanya. Nah, anaknya sudah dewasa seperti saya. Jadi anaknya cowok seperti saya, teman saya cowok gitu, dia berbicara seperti ini. Pernah nyeletuk gara-gara tadi kok Idol bilang dia mempertahankan. Dia nyeletuk gini, papa mama saya broken home. Jadi saya keluarga yang kayak antah berantah, cerai. Jadi saya tinggal sama mama saya. Jadi kayaknya kalau misalnya saya menikah, kalau saya cerai pun sah-sah saja ya, Vin ya. Dia panggil saya seperti, wah, ya nggak gitu juga kali ya. Kalau bisa ya sampai mati lah. Masa kita mau menikah sampai ngikutin orang tua kita sampai wah cerai nggak enak. Jadi ya aku bilang ya kamu harus bangun cintamu, bukan kamu bangun sebelum kalau bisa sih sebelum dia menikah ya. Kalau dia bisa jatuh cinta, dia pasti bisa membangun seperti itu. Jangan sesudah dia menikah. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dihadapi sampai sekarang itu dia paradigma pemikiran dia seperti itu. Aku bisa cerai deh.
ngapain juga aku mikir kalau misalnya nggak cocok, sudah di tengah jalan papa mama aku aja cerai kok. Jadi dia mikirnya seperti itu tuh, ya seperti itu sih kok. Jadi Hmm. kayaknya aku sebagai temennya aku langsung speechless, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kasihan banget kayaknya hidupnya dia ke depannya dia cinta sama seseorang, dia bilang, nggak apa-apa nikah nanti bisa cerai, nggak apa-apa Gitu nikah ya. nanti bisa cerai. Jadi Jangan loh, biayanya pikirannya, mahal loh setiap merit ya kan. sekarang murah kan corona, Oh, corona. cuma gaji 20 orang aja bisa. Melvin, mungkin kamu ngajukin sebuah pertanyaan buat dia, gimana perasaannya dia waktu papa mamanya bercerai? Oh iya, aku belum tanya ya. Oke, catat. Apa yang dia rasakan dan dia jalani kehidupan dengan ketidakharmonisan keluarga? Ya. Betul. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu membantu dia untuk merefleksikan ulang kehidupannya. Tapi nggak tahu kalau emang orangnya egois ya, aku kayak gini jalani, aku pengen anakku ya kayak aku ya, aku nggak tahu ya. Tapi aku rasa nggak ada orang tua sih yang pengen anaknya ngalami peristiwa yang buruk seperti yang pernah dialami. Betul, Hmm. betul. Mungkin perlu kasih pertanyaan buat dia untuk dia belajar berpikir tentang kehidupannya seperti apa. Oke. Ya, luar biasa. Apalagi di usia-usia kayak kita gini ya, kita Iya. sudah mikirnya, kok nikah muda aja lah. Apalagi umur kita 20 tahun, ya nikah muda, banyak Oke. orang nikah muda sekarang, Iya. nggak apa-apa nanti nggak cocok, cerai. Nanti kan Gitu umur ya. kita masih panjang, kan kita belum tahu umur kita sampai berapa kan. Gitu ya. Iya, makanya kalau Saya misalnya kita merasa kok nggak muda lagi. Gawat. Kita ada pertanyaan nih dari Dharma nih kayaknya nih, benar ya? Oh, boleh. Iya, dari Dharma ini. Oke, Nelvin, tolong. Oke, saya bacakan dari si Dharma. Jika kita menghadapi pasangan atau rekan kita yang belum pulih, usaha apa yang kita lakukan? Apakah cukup didoakan saja? Gitu, Oke. Bu. Doakan itu penting, tapi Iya. aku rasa tapi ada hal-hal khusus yang memang kita percaya kuasa doa itu besar. Doa itu Iya. pasti hal yang penting dan paling penting yang harus kita lakukan. Tapi di samping kita mendoakan dia, kita harus ajak dia untuk melihat kembali kehidupannya. Kenapa? Ada masa-masanya di hal-hal tertentu kayak pengampunan itu jadi kunci. Pengakuan itu kunci. Nah, ajak dia untuk, kalau aku sih, aku akan ajak dia untuk mengikuti kayak retreat. Aku ajak dia untuk mengikuti seminar-seminar. Aku ajak dia untuk ketemu salah satu orang yang dia percayai. Jangan semua orang dan jangan banyak orang. Kecuali kamu udah siap, orang-orang itu akan menceritakan apa yang kamu ceritakan ke dia. Kalau kita, aku istriku, kita udah siap, karena kita percaya bahwa cerita hidup kita akan jadi berkat buat orang lain. Nah, ajak dia ketemu dengan salah satu orang untuk dia bisa menceritakan masalahnya. Kenapa? Karena dengan kita mengaku, dengan kita menceritakan, itu berarti 50% dari pergumulan kita, permasalahan kita, itu udah dapat diatasi. Nah, bagian kedua, suruh dia didampingi oleh seseorang sampai dia pulih. Kalau memang itu pasanganmu udah menikah, berarti tugasmu untuk mendampingi dia. Menaburkan kasih, mengingatkan dia, karena saya percaya sekali kasih itu selalu memulihkan. Oke, betul sekali. Itu selalu memulihkan. Jadi nggak cukup hanya didoakan saja, didoakan itu hal yang paling penting. Kita mendampingi dia, ajak dia ikut seminar, kemudian ajak dia untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kenapa membaca kebenaran firman Tuhan penting? Karena waktu dia membaca kebenaran firman Tuhan, dia akan melihat apa yang Tuhan katakan dengan apa yang dia alami. Dia bisa melihat apa yang Tuhan katakan dengan apa yang orang lain katakan. Dia bisa melihat apa yang Tuhan katakan dengan situasi yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Dan kita harus ingatkan dia terus bahwa kebenaran firman Tuhan ini kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat-sangat membantu. Hidupku juga pulih kayak gitu. Apakah berarti satu kali selesai? Enggak. Aku percaya pemulihan itu akan berjalan seumur hidup kita. Ya. Satu kali, aku ikut salah satu seminar. Aku berpikir semua hidupku sudah pulih. Aku berpikir. Aku nyampain sesi dari young man, girl talk, single, wanita bijak, pria sejati. Aku bawa sesi tentang no apologies. Aku KKR di banyak tempat, di banyak kota, di banyak negara. Aku nyampein firman Tuhan tentang bebas dari masa lalu, menang dari masa lalu. Aku berpikir aku sudah pulih. Aku berpikir aku sudah mengampuni semua masa laluku. Aku masih ingat ada 2 kejadian penting atau 3 kejadian penting lah dalam hidupku yang aku ngerasa bahwa ternyata gambar diriku nggak pulih.
Satu kali satu kali aku waktu itu teman-temanku lagi senang main sepeda. Tapi ini mungkin 10 tahun yang lalu lah. Terus tiba-tiba salah satu teman bilang, "Pastor, besok main sepeda yuk." Aku bilang, "Enggak lah, lagian aku nggak punya sepeda." Terus tiba-tiba aku pulang, sudah ada sepeda di rumahku. Tuh, enak kan jadi pendeta. Jatuh dari langit ya? Ternyata sore itu dikirim sama dia, dipinjemin tapi ya sama dia, "Pastor tuh udah ada sepeda tuh, besok pakai sepeda aku dulu." Ya udah aku sepeda, tapi kan aku nggak punya baju sepeda, nggak punya celana sepeda. Ya udah akhirnya aku datang pakai sendal krok, aku masih ingat, pakai celana Hawaii, pakai celana tidur itu yang garis-garis, kemudian pakai Oke. kaos, pakai ikat tas pinggang untuk isi handphoneku. Oh, Terus mereka semua pakai topi, pakai helm, aku pakai topi. Terus aku ketemu mereka di satu tempat, terus salah satu teman lihat aku, terus tiba-tiba dia nyeletuk, "Stan, kamu mau ke pantai atau mau main sepeda?" katanya. Oh, saya mau bilang tadi. Perkataannya dia itu ternyata menyakiti aku. Oh maaf. Waktu itu, aku depresi, gambar diriku rusak hari itu. Oke. Jadi selama main sepeda, wajahku nggak enak. Ya, tapi aku berusaha senyum dong. Tapi selama main sepeda, nggak enak. Terus sampai di rumah, aku taruh sepedaku, terus aku bilang sama istriku, mulai besok aku nggak mau main sepeda. Terus istriku tanya, kenapa? Semua teman pakai sepeda, pakai celana sepeda. Dan celana sepeda. Dan salah satu mereka bilang, kamu mau ke pantai. Terus istriku ketawa. Istriku bilang, ternyata kamu masih butuh dipulihkan. Nah, kita berpikir kadang-kadang kita udah pulih, tapi ada masa-masa kadang-kadang kejadian itu muncul. Aku belajar ngampuni Tuhan, ternyata aku belum pulih. Aku koreksi lagi diriku. Terus satu kali, aku ngelayani, kemudian salah satu iCare di gerejaku, di FGF. Terus aku ngelayani, terus aku datang di iCare itu, kemudian diundang kan, kemudian datang ngisi di salah satu iCare yang profesional kayak teman-teman, rata-rata mereka kan baru pulang kuliah. Terus aku tanya satu teman, kamu kuliah di mana? Terus dia bilang, aku kuliah di Swiss. Terus aku tanya lagi, kamu kuliah di mana? Aku kuliah di Melbourne. Kemudian aku tanya lagi, kamu kuliah di mana? Di Prancis. Aku tanya lagi, kamu kuliah di mana? Di Sydney. Terus aku tanya semua, yang kuliah, nggak ada yang kuliah di Indonesia. Semua kuliah di luar negeri. Terus tiba-tiba gambar diriku hilang. Aku bilang, Tuhan, aku mau ngomong apa ini sama mereka ini? Bahasa Inggrisku belepotan, nggak pernah sekolah, nggak pernah main, hidupku berantakan dari kecil. Dan aku ngerasa itu kejadian kedua, yang aku ngerasa bahwa ternyata gambar diriku belum utuh, sempurna. Di situ aku belajar lagi untuk memulihkan gambar diriku dan nggak dengar. Dan aku percaya bahwa itu akan jadi pergumulan hidup kita. Tapi kalau kita ingat kebenaran firman Tuhan, kejadian itu waktu terjadi, berarti kan baik. Tiba-tiba Roh Kudus memunculkan kebenaran firman Tuhan buat kita. Nah, mungkin di hari itu kita harus berperang, meyakinkan kata dalam hati kita, dengan apa yang muncul dari firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat yang istriku pakai tadi itu ayat jadi pamungkas buat keluarga kita. Kita selalu declare ayat itu. Firman Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan aku mengasihi engkau. Dan itu aku declare. Aku menang. Terus kejadian ketiga, aku masih ingat, satu kali aku ikut seminar YOD. 2 tahun lalu di Surabaya, Your One Degree. 2 tahun lalu di Surabaya, di salah satu hotel di Surabaya, aku ikut seminar ini, dari Pak Bambang Budianto, kalau teman-teman pernah tahu. Aku ikut seminar ini YOD, Your One Degree. Nah, salah satu bagian dari seminar itu kita belajar menemukan purpose kita. Ya, sebetulnya hal yang simpel, tapi itu seminar bagus banget. Aku ikut seminar itu, aku sengaja datang ke Surabaya untuk ikut seminar itu selama 4 hari. Nah, waktu aku ikut seminar itu, dan salah satu sesi, aku disuruh menceritakan seluruh kehidupanku. Terus aku suruh tulis kejadian yang menyenangkan dari aku kecil sampai aku besar. Aku disuruh bagi fase kehidupanku yang aku ingin bagi. Aku bagi fase hidupku 0 sampai 6 tahun, kemudian 6 sampai 11 tahun, 11 sampai 15 tahun, 15 sampai 18 tahun, 18 tahun sampai sekian. Aku bagi 6 fase kehidupanku, aku masih ingat. Kemudian kita dikasih sticky note, kejadian-kejadian yang menyenangkan, kasih di sticky note warna kuning, kejadian yang menyedihkan, kasih di sticky note warna merah, dan aku tulis semuanya. Setelah itu dia bilang, kita lihat nih bagaimana Tuhan membawa kehidupan kita. Kamu tahu nggak sampai hari ini kamu ada dari journey kehidupanmu di masa lalu. Dan kadang-kadang perjalanan masa lalumu jadi tempat pelayananmu yang hari ini Tuhan pakai. Dia bilang. Terus aku ingat aku dikasih suruh membuat sebuah kalimat dari kehidupanku. Nah, waktu itu aku lihat kita disuruh ngampuni masa lalu kita semuanya.
Dan hari itu waktu aku lihat seluruh perjalanan hidupku, aku sudah mengampuni semua orang yang menyakitiku. Aku sudah mengampuni semuanya. Tapi waktu aku lihat kisah hidupku, aku nangis. Nah, hari itu aku mengampuni terakhir. Mengampuni kisah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, penting teman-teman untuk kita retreat. Makanya Tuhan tuh selalu bilang sama bangsa Israel untuk ingat akan hari-hari yang pernah kita alami, supaya ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan hari itu aku mengampuni masa laluku. Aku mengampuni histori, semua cerita kegagalanku, keburukanku, aku semua mengampuni hari itu, di hari itu. Dan hari itu aku tulis sebuah tagline yang kecil dari hidupku, God can change a tragic story into a triumphant story. Itu kata-kata yang aku sampaikan pada audiens hari itu dari kisah hidupku, bahwa Tuhan sanggup mengubah kisah yang sedih menjadi kisah yang penuh dengan kemenangan. Itu si Merdi sama Melvin. Oke. Luar biasa. Tuh. Lanjut. Oke. Oke, Ini ada pertanyaan. Jangan sebut ya namanya. Oke, Ya. Oke. Oke, saya akan bacakan. Shalom, sama mohon maaf, mau tanya, dikatakan oleh Pak Indra Puspa tadi bahwa penolakan adalah hal yang sangat menyakitkan. Nah, bagaimana jika kita mengalami penolakan, kita sudah berusaha untuk mengampuni, berusaha untuk mendoakan mereka, dan juga diri kita sendiri agar mau melepaskan dan mengampuni segala hal yang telah terjadi. Namun, saat teringat lagi akan hal penolakan itu, hati ini terasa sangat sedih dan merasa menjadi orang yang sangat buruk. Padahal sudah bertahun-tahun yang lalu pergumulan itu sudah dipikirkan, sudah terjadi, dan apakah berarti hal itu dikatakan bahwa kita belum bisa mengampuni? Dan bagaimana hakikat sesungguhnya dari mengampuni dan melepaskan pengampunan? Terima kasih. Lengkap ya. Oke teman-teman, Ya. tadi kan saya udah cerita tuh, kadang-kadang kan kita selalu teringat kejadian-kejadian itu, dan selama kita ingat kejadian itu, kalau kejadian itu masih membekas, berarti kita harus ngampuni lagi. Nah, setelah itu, setelah kita melupakan masa lalu itu, kita harus bergerak ke masa depan yang jauh lebih baik. Nah, teman-teman harus membangun identitas yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus ingat siapa kita sesungguhnya. Makanya waktu itu Tuhan kan bilang, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Itu kan bicara tentang identitas sebetulnya. Kenapa? Karena identitas itu menjaga diri kita. Identity itu proteksi. Identity itu selalu memproteksi kehidupan kita. Kalau kita udah tahu siapa kita udah tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan kalau kita tahu, kita jelas bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, Tuhan menerima kita apa adanya, semua kita dimiliki sama Tuhan, kayak tema hari ini, I belong, you belong. Kalau kita udah tahu identitas kita, perhatikan baik, identitas kita itu yang akan menjaga kita. Identitas kita tuh yang akan memproteksi diri kita. Identitas kita itu yang nggak akan pernah membuat perkataan-perkataan orang lain itu tembus dalam hidup kita. Teman-teman masih ingat nggak Alkitab berkata kita harus memakai perisai iman. Kenapa? Supaya waktu iblis memberikan panah-panah api buat kita punya perisai iman. Apa itu perisai iman? Perisai iman kita adalah perkataan firman Tuhan yang kita ucapkan. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca kebenaran firman terus dan kita memperkatakan firman Tuhan terus, itu firman Tuhan tuh kayak perisai buat kita. Setiap perkataan-perkataan orang, perlakuan-perlakuan orang, tindakan-tindakan orang yang nggak benar buat kita perkatakan apa yang firman Tuhan sampaikan. Gampang nggak? Enggak. Aku dulu waktu terpuruk dengan masa laluku, yang aku perkatakan setiap hari adalah firman Tuhan. Yesaya 43:4 berkata, firman Tuhan berkata, aku berharga di matamu dan aku mulia dan Tuhan mengasihi aku. Setiap kali aku ingat kejadian itu dan aku ngerasa nggak berharga, aku perkatakan firman Tuhan. Aku perkatakan firman Tuhan. Aku perkatakan dalam 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan aku perkatakan semua firman-firman Tuhan yang menguatkan hidupku, dan itu membangun imanku untuk meyakinkan aku bahwa aku berharga. Nah, hari ini aku pesan buat kamu yang bertanya tadi, yang pertama bagianmu adalah belajar untuk mengupakan, mengampuni, tapi bagian kedua, kamu harus tekun terus membaca kebenaran firman dan memperkatakan firman Tuhan, itu supaya firman Tuhan itu yang jadi identitas buat kamu. Firman Tuhan itu yang jadi tameng buat kamu. Firman Tuhan itu yang jadi pagar buat kamu.
Jadi setiap kali iblis menyampaikan perkataan, orang lain buat perlakuan, ingat kayak tadi aku baru celetuk kecil aja, dia akan bilang apa? Mau ke pantai, Pastor, hatiku udah nggak enak. Aku bergumul sepanjang hari untuk menang dengan diriku sendiri. Dan kapan aku menang? Ketika aku perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hidupku berharga. Firman Tuhan berkata, gambar diriku tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi apa kata Tuhan. Nah, teman-teman, orang boleh bilang kita, kamu nih kayak orang gila nih ngomong sampai dengar kita, telinga kita mendengar firman Tuhan itu kita katakan, nggak apa-apa. Yang penting kita menang dengan diri kita dan kita akan jalani hari itu pulih lagi. Nah, apakah itu kejadian sebentar hilang? Enggak. Itu pergumulan panjang, aku juga butuh waktu. Tapi aku sangat percaya pelan-pelan Tuhan akan pulihkan kita sempurna. Makanya Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kata baru dalam bahasa Yunani pakai dua kata. Yang pertama pakai kata neos, dan yang kedua pakai kata kainos. Neos itu artinya hari ini baru, tapi besok belum tentu baru. Itu neos. iPhone. Ini iPhone 11 nih. Biasa. Waktu keluar sekarang, baru. Ini handphone baru nih. Aku tuh nggak pernah beli handphone, selalu dibeliin. Tenang, teman-teman. Ini waktu handphone ini dikasih, dia bilang, Pastor, ini ada berkat buat Pastor. Ya udah aku terima, dapat handphone. Handphone ini baru nih, di zamannya baru. Tapi waktu iPhone 12 keluar, apakah iPhone 11 iPhone yang baru? Enggak. Udah jadi iPhone yang lama. Itu artinya neos. Neos itu artinya hari ini baru, bilang benar-benar baru. Tapi kata kainos itu artinya hari ini baru, besok baru. Bulan depan baru. Tahun depan baru. 10 tahun depan baru. Nah, waktu 2 Korintus 5:17 ini bilang kamu ada ciptaan yang baru. Itu pakai kata kainos. Itu artinya hari ini kita baru. Besok kita baru juga. 2 minggu depan Tuhan akan memperbarui kita lebih baru. 1 bulan ke depan Tuhan akan memperbarui kita lebih baru. Tahun depan Tuhan akan memperbarui kita jauh lebih baru. Nah, itu arti kata kainos. Jadi jangan terjebak, maju terus, sampai satu hari aku percaya kamu pasti menang. Roh Kudus akan memenangkan kamu, Roh Kudus akan memulihkan hidup. Yes. Oke. Merdeka. Semangat ya. Iya. Ada pertanyaan terakhir itu. Iya, sebelum itu ya akan saya sedikit sharing ya. Jadi kalau memang berat sih ya, saya pernah ngalamin ini, ya kan banyak hal dalam pergumulan dalam hidup saya. Tapi yang saya pasti bahwa saya belajar untuk dekat sama Tuhan. Jadi kalau pakai mengandalkan kekuatan kita nggak akan bisa. Saya jamin, nggak akan bisa. Tapi pada waktu kita bersorak, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, pulihkan hatiku. Kita cuma ngomong gitu aja dengan rendah hati, Tuhan pasti akan pulihkan. Itu sih. Dan yang kuncinya yaitu kita lebih dekat sama Tuhan supaya kita ngerti apa sih maksudnya Tuhan, apa sih maunya Tuhan gitu loh. Pada waktu kita dekat sama Tuhan ya, kita bisa tahu bahwa Tuhan yang terbaik gitu loh ya. Aku nggak mikirin masalah apa omongan orang lain. Aku yang penting cuma Tuhan ngomong apa sih anda aku itu aja. Gitu. Aku pernah ngalamin ini sih gitu. Jadi nggak ngurus deh, gua diremehin atau apa terserah gitu kan ya. Saya pernah nangis ya gitu. Saya merasa bahwa nah ini ketahuan kan. Ternyata saya ini masih nah ini belum pulih gitu kan ya. Pada waktu saya merasa bahwa saya sudah Julian Yong interior sekalian promosi ya kan ya. Buatnya di Semarang juga bisa kok. Langsung ya. Oke. Nah, saya pernah kayak gitu ya. Saya merasa bahwa ternyata saya nggak nyadar kok pada waktu saya masuk ke sebuah flyer gitu ya. Saya sedikit diremehkan gitu. Saya masuk mobil saya nangis kok. Tuhan, kenapa saya diremehkan gitu kan. Terus Tuhan jawab, sopo kowe nak. Langsung kayak gitu audible banget ya. Oh ya enggak sih, maksudnya perasaan feeling gitu maksudnya. Buat apa kamu nangis gitu kan ya. Nggak penting orang ngomong apa gitu kan ya. Yang penting aku lihat kamu gitu. Langsung berhenti aku nangis. Lontor soalnya kan. Jadi jangan nangis. Jadi saya merasa oh iya, nggak penting sih gitu. Orang ngomong apa enggak. Kan yang penting Tuhan ngomong aku. Aku ini berharga kok gitu. Aku nggak ngeremehin kamu nak gitu. It's okay gitu kan. Dari situ terserah orang mau ngomong apa, terserah gitu kan. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini harus pakai nenteng apa gitu ya kayaknya ya, nenteng sesuatu yang gitu mungkin atau apa gitu bahwa
baru kita kan dihargai orang gitu loh. Hmm. Kalau kita akan naik apa, mobil apa, baru kita akan dihargai orang gitu kan. Sekarang enggak wis gitu loh. Yang penting Tuhan, apa kata Tuhan gitu loh, dari apa buat hidupku gitu loh. Nah itu sih mungkin bisa membantu ini gitu kan ya. Kita ngomong gitu. Gitu-gitu sih ya. Seperti itu. Kalau mungkin ini gitu ya, orang ini mungkin mau dibantu untuk mungkin belum ikut komsel mungkin ya, atau mungkin saya kurang lebih kan saya ingat sih gitu kan ya, anak-anak FAU luar biasa gitu kan, kurang lebih mungkin kalau mungkin mau dibantu untuk kita follow up lebih lagi ya, mungkin saya bisa bantu dan nanti bisa DM ke Bipro ya, di Bipro nanti mungkin bisa disalurin ke saya sama tim FA gitu, karena saya juga kebetulan gembala sektor ya, jadi saya suka ini saya mencomot jiwa-jiwa baru. Oh ya, oke, bukan jiwanya orang ya, kan seperti itu. Karena banyak pengalaman dalam hidup saya dan Tuhan pulihkan, saya mau menjadi berkat. Amin. Merdeka. Oke, lanjut. Karena semakin malam semakin panas. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Jerry? Ya. Oke, saya akan bacakan. Berdamai dalam masa lalu dalam didikan orang tua yang keras pada anak, sehingga anak tidak memiliki percaya diri, bahkan bisa minder dalam kehidupan setelah dewasa. Sepertinya anak ini hidupnya selalu gagal dalam pekerjaan, dalam percintaan, dan lain sebagainya. Bisakah berubah masa depannya? Kayaknya nggak ada dalam percintaan itu. Kamu dari mana? Bisa jadi. Oke, kita baik. Gimana kok? Apakah dia bisa berubah masa depannya? Aku percaya sekali tidak ada hal yang tidak bisa diubahkan. Tuhan hanya tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Sekali lagi statement ini aku ulangi. Kenapa? Karena selama kita mau berubah dan selama kita berserah sama Tuhan, Tuhan selalu mampu untuk mengubahkan. Teman-teman masih ingat Hakim-Hakim 11 itu menceritakan kisah seorang yang bernama Yefta. Alkitab berkata Yefta itu anak perempuan sundal, kemudian dia diusir dari keluarganya, kemudian hidupnya berantakan, hancur, bergaul dengan perampok-perampok. Kisah ini selalu menginspirasiku. Sampai satu kali Tuhan bilang, kamu akan jadi pemimpin buat bangsa Israel. Yefta respon panggilan Tuhan buat dia. Dia mau berubah, dia mau keluar dari masa lalunya, dan dia pergi ke Israel, yang dulunya buruk, perampok, hancur. Dia jadi hakim-hakim di Israel, dan dia memerintah di Israel. Nah, seringkali kita biarkan iblis lebih mengintimidasi kita dari firman Tuhan yang bicara kepada kita. Nah, iblis itu kan seringkali intimidasi kita dengan kegagalan kita. Lihat tuh, kamu udah gagal, kamu nggak mungkin jadi orang sukses. Kemudian karena kita udah berpikir, iya, besok waktu kita berbuat sesuatu kan takut. Karena ketakutan, intimidasi iblis yang berkata kita gagal, besok kita coba gagal lagi. Nah, waktu kita gagal, iblis akan bilang, lihat tuh. Tapi kita lihat Alkitab berkata, sekalipun 7 kali orang benar jatuh, Alkitab berkata dia tidak akan pernah tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang dia. Jadi apakah masa depannya bisa berubah? Sangat bisa berubah. Ya. Tadi yang tanya siapa? Jeffrey ya? Jeff, aku sekolah Alkitab keluarga Jerry ya? Ya. Jer, kamu tahu aku wisuda di sekolah Alkitab, nggak ada keluarga aku yang datang. Oh. Kamu tahu karena mereka nggak percaya aku tuh bisa pulih, Jeff. Aku nih gini-gini cukup pinter dulu. Jadi karena orang tua aku nggak mampu bayar uang sekolah, jadi aku harus belajar dari kecil. Jadi dari kelas SD, kelas 1 aku selalu dapat ranking 1 di sekolah. Supaya apa? Supaya aku dapat beasiswa. Kalau aku nggak dapat beasiswa, aku nggak bisa sekolah karena mama nggak mampu bayar aku sekolah. Terus kalau aku dapat ranking 1, aku selalu dapat buku tulis. Nah, buku itu yang aku pakai untuk 1 semester aku sekolah. Dan teman-teman bayangkan setiap semester aku harus dapat ranking 1 supaya aku bisa sekolah. Dan aku belajar mati-matian sampai SMP, kelas 3 aku selalu ranking 1 dan ranking 1 umum di sekolah. Kemudian SMA aku mulai nakal banget lah, rusak hidupku nakal SMA sampai aku kuliah. Semua keluarga itu menumpu masa depan keluargaku sama aku. Jadi aku merasa kayak aku jadi ditaruh beban berat sama keluargaku. Karena semua keluargaku, karena kita miskin, nggak mampu sekolah tinggi. Nah, mereka lihat aku ini pintar. Cicikku tamat SMA ke Batam kerja, cicik nomor 2, cicik yang paling besar, kemudian dia ambil cicik yang nomor berikutnya kerja di Batam, sekolahin di Batam, SMA mereka kerja, kemudian kokoku ke Batam kerja, kemudian cicikku dibawa lagi ke Batam, kemudian tamat SMA mereka kerja. Nah, waktu aku masuk ke Batam kelas 3 SMP, semua mereka udah kerja.
Mereka berharap aku jadi kebanggaan buat keluarga. Mereka sekolahin aku, mereka kuliahin aku, karena mereka berharap masa depanku berubah. Nggak kayak mereka. Ternyata waktu aku kuliah, aku terikat narkoba. Jatuh. Cita-cita mereka bubar. Kemudian aku pulang ke Batam, karena mereka berpikir, aku mantan pecandu mau kerja apa. Kemudian mereka kumpulin uang, 4 orang ini, untuk bangun bisnis buat aku. Kakak-kakakku, kokoku bangun bisnis buat aku. Mereka kumpulin uang semampu mereka sambil kerja sama orang lain. Mereka bangun bisnis buat aku. Aku kerja 2 tahun, bisnis itu maju, karena memang pada dasarnya aku suka kerja keras. Aku jatuh lagi di narkoba, aku kembalikan bisnis ini ke keluarga. Nah, mulai hari itu aku terjebak narkoba berkali-kali. Mereka udah coba bawa aku kemanapun, aku nggak pulih. Mereka semua nggak percaya bahwa aku bisa pulih. Dari yang aku punya uang sampai nggak punya uang, sampai ngambil uangnya mama, nyuri uangnya mama, sampai ngabisin uang keluarga, semuanya ambil uang perusahaan, semuanya, sampai mereka yang dari pengharapan sama aku, sampai mereka berpikir aku udah nggak punya masa depan. Nah, singkat cerita, waktu aku kenal Yesus, aku bertobat dan aku pulih. Mereka bilang, alah, paling 6 bulan balik lagi kayak dulu. Alah, 3 bulan balik lagi. Kemudian aku terima Yesus. Kemudian habis itu aku bilang aku mau sekolah Alkitab, mereka nggak setuju. Mereka bilang, kalau kamu betul-betul mau pulih, ya udah kamu pulang. Nerusin usaha yang kita udah bangun. Ngapain jadi pendeta? Mau makan apa jadi pendeta? Pendeta mau nyari uang di mana? Kemudian pendeta harus hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka kan berpikirnya demikian. Dan aku bilang, aku enggak. Karena aku udah ngerasa bahwa Tuhan tuh mengasihiku, dan aku bilang aku bisa sekolah Alkitab. Aku pengen balas kebaikan Tuhan. Singkat cerita, aku sekolah Alkitab 1 tahun. Terus mereka telepon. Mereka bilang, serius dek mau jadi pendeta? Aku bilang, serius ya, aku udah sekolah Alkitab nih. 2 tahun aku sekolah di sekolah kitab, mereka tanya, nih serius jadi pendeta? Aku wisuda, 3 tahun aku sekolah kitab, aku wisuda tercepat di sekolahku, wisuda dengan 2 angkatan di atasku. Aku dapat IP tertinggi di kampusku, dari kuliah semester pertama sampai semester ke-8, aku nggak pernah bayar uang sekolah. Masih pintar ternyata. Walaupun sudah terikat narkoba. Singkat cerita, aku wisuda 3 tahun wisuda di sekolah kitab S1 dengan IP cum laude, bahkan summa cum laude di kampusku. Tidak ada keluargaku yang datang. Karena mereka nggak percaya aku betul-betul bertobat. Teman-teman tahu keluargaku percaya aku betul-betul pulih kapan? Setelah aku pelayanan. 2 tahun setelah aku pelayanan. Baru mereka percaya aku pendeta, dan kemudian mereka upload sekarang adikku jadi pendeta. Aku pernah gagal dan aku berjuang di situ sangat lama. Tapi perhatikan baik, semakin kamu berjuang karena kesakitanmu, semakin kamu jatuh. Tapi semakin kamu berjuang karena tuntunan Tuhan buat kamu, semakin kamu menang. Dan jangan biarkan iblis mengintimidasi kehidupan kita. Dulu aku hidup dengan rasa bersalah yang sangat tinggi. Semakin aku ingin pulih dari rasa bersalahku, semakin jatuh. Tapi waktu aku bilang, Tuhan, aku udah nggak punya apa-apa. Aku cuma punya Tuhan dalam hidupku. Paulus bilang, kita bisa melakukan apa-apa bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan dan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang Paulus berkataan, aku bekerja lebih keras, tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup. Waktu aku belajar menerima, aku berjalan pelan demi pelan, bukan untuk membuktikan diriku kepada orang lain, enggak. Tapi karena aku berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupku, aku pulih. Sampai hari ini hubunganku dengan keluarga aku sangat pulih. Bahkan hari ini kemanapun aku pergi, mereka akan cerita pada semua orang bahwa adikku ini pendeta. Yang dulunya mereka malu, sekarang mereka bangga. Dan salah satu cicikku ada di Surabaya, di Sidoarjo sih. Aku cukup Surabaya makanya, Sidoarjo. Bukan rumah saya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang aku pengen cerita buat kamu yang pernah gagal, kayak tadi, jangan pernah putus asa. Ya. Kita bisa jatuh berkali-kali. Tapi anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada kejatuhan kita dan kegagalan. Okay. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Yang terpenting itu bukan soal siapa yang cepat sampai garis finish. Yang penting itu soal siapa yang sampai garis finish. Yes. Bangkit aja. Yeah. Yes. Ya, saya akan sedikit membagikan pengalaman ya, mumpung saya ini menggebu-gebu juga ya. Makanya saya ya, jadi harus dulu saya juga pernah sering
dikatain bodoh gitu ya. Kalau kasarnya di Surabaya itu goblok gitu ya. Sorry, goblok. Nah, halus ya. Dikatain seperti itu kan ya. Itu merema di saya. Oh ya Tuhan ya saya bodoh gitu kan. Tambah tak imani lagi gitu kan ya. Bodoh kuadrat gitu. Tapi pada waktu itu saya belajar sama Tuhan dan aku bilang, saya berusaha dekat sama Tuhan gitu kan, baik lagi kan. Oh enggak, Tuhan bilang kamu enggak bodoh gitu kan. Kamu ciptaan yang terbaik, kamu ciptaan Tuhan dan lain-lain. Nah, itu berusaha untuk saya mengklaim diri saya kan. Kata-kata yang positif. Oh enggak bodoh. Tapi itu selesai tidak, ya kan? Karena di sekeliling saya selalu bilang itu setiap hari. Sehari enggak tahu berapa kali, ya kan? Tapi saya berusaha melawan. Pada waktu saya dikatai bodoh, saya bilang enggak, saya enggak bodoh, ya kan? Saya berusaha melawan itu sampai detik ini, ya kan? Sekarang sudah mulai tidak mengatakan itu ya, tapi kadang masih muncul gitu kan. Tapi saya sudah nggak masalah, karena saya sudah mengklaim bahwa saya ini anaknya Tuhan gitu kan ya. Saya bisa bersama Tuhan gitu. Tapi mungkin ya saya kasih masukan mungkin Jerry apa ya? Mungkin dari kegagalan itu ada hal yang Tuhan mau ajarkan pada kita, ya kan. Jadi jangan merasa pesimis ya. Oh iya, oh saya gagal kali ini karena ini ya mulai kalian jadi bisa baca lagi untuk mendapatkan hal yang baru gitu loh. Nah seperti itu sih ya. Terus dulu saya minder banget kan. Ternyata sampai Tuhan pada waktu kan saya berusaha dekat sama Tuhan dan Tuhan katakan bahwa kamu ini nggak bodoh tapi kamu ini males. Nah ternyata itu intinya gitu loh. Jadi pada waktu itu saya berusaha untuk belajar kan. Nah kalau Ko Indra mungkin juara 1 ya. Saya hampir nggak naik kelas kok gitu kan ya. Gitu. Kelas 2 padahal dimalu-maluin banget ya kan ya gitu kan. Tapi dari situ ya itu saya belajar. Makanya saya mengklaim oh ya saya bodoh ternyata ya. Kelas 2 aja hampir nggak naik gitu kan, parah banget gitu kan. Ya kan. Tapi pada waktu itu SMA kelas 3 saya bertobat dan saya kenal Tuhan ya kan. Saya belajar banget sih. Tuhan ini seperti apa sih gitu kan. Dan Tuhan mengubahkan gambar diri saya gitu loh. Banyak hal yang Tuhan ubahkan dan pada waktu itu jadi intinya ya, dulu saya dari SMA kelas 3 Tuhan pulihkan, saya nggak tahu mau kuliah apa gitu kan ya, nggak bisa apa-apa gitu kan ya kayak gitu. Terus singkat cerita saya dulu akhirnya punya interior design, ya kan, saya gelutin itu 4 tahun ya kan, pertengahan tahun saya percaya itu sudah rencana Tuhan ya, ternyata saya mau keluar, ya kan, nggak kuat, tapi saya berusaha untuk berjuang lagi ya kan, berjuang lagi dan akhirnya saya lulus dengan nilai yang bagus dan saya bisa pameran di Tunjungan Plaza. Nah itu berkat Tuhan lagi. Mau kerja nggak bisa lagi. Tuhan saya nggak bisa apa-apa loh ya. Apa sih anak ini repot gitu kan ya. Ya seperti itu kan ya. Tapi singkat cerita ya, ternyata Tuhan atur sampai sekarang ini saya bisa sampai dari lulus itu ya saya kerja ikut orang gitu kan. Sampai ada pengalaman 2 tahun, 1 tahun gitu kan ya. Sampai Tuhan percayakan untuk saya ini bisa kerja sendiri. Nah ini saya bilang bahwa dulu Julian yang bodoh gitu kan ya, yang goblok gitu kan ya, bagi orang lain, waduh terharu saya. Tuhan bisa ubahkan gitu loh ya kan ya. Saya nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan bisa percayakan dari proyek yang kecil, yang menengah, sampai yang luar biasa. Tapi ada maksud Tuhan. Kenapa saya mau nangis ya? Habis. Iya, luar biasa. Jadi kayak, karena saya merasakan banget bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa pada waktu kita mau deket sama Dia, ya kan? Tuhan pasti pulihkan, ya kan? Luar biasa gitu loh. Tuhan angkat saya sedemikian rupa, tapi saya ingatkan lagi, saya nggak kaya, ya kan? Saya nggak kaya, tapi kalau menurut saya, mungkin orang dunia bilang, oh belum sukses juga nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya adalah orang yang sukses, karena saya sudah mengalahkan rasa minder saya, ya kan ya. Saya sudah bisa membantu orang tua untuk membiayai, ya kan. Saya sudah bisa memberkati orang lain dari hasil dari kerja saya. Itu menurut saya sudah sukses. Nah, itu saya bilang bahwa jangan lihat apa yang orang dunia lihat, tapi apa yang Tuhan lihat buat kita. Itu sih. Itu luar biasa, jangan teruskan ya. Karena nanti bisa jam 12 malam. Saya kuat ngomong soalnya. Oke, luar biasa. Ini aku dapat satu pertanyaan yang aku mau share buat teman-teman. Gimana sih kalau kita pernah disakiti oleh keluarga kandung kita sendiri, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman percayalah, orang yang paling punya potensi menyakiti kita itu adalah orang terdekat. Yes.
Yang bisa menggigit lidah kita siapa sih? Gigi. Kenapa gigi bisa menggigit lidah kita? Karena dekat. Ya kan, kalau kita ngomong tiba-tiba kegigit bibir lah, gigit gigi lah. Nggak mungkin tiba-tiba kita ngomong gigit tangan, jauh soalnya. Nggak dekat. Orang yang paling potensi menyakiti kita itu orang terdekat. Karena dia dekat, dia bisa menyakiti. Kalau dia nggak dekat, itu nggak menyakiti. Kalau kita merasa kita tersakiti sama dia, itu berarti kita punya ekspektasi yang besar buat dia. Sebetulnya kita mengasihi dia. Kita punya sebuah ekspektasi buat dia. Tapi ternyata apa yang kita harapkan, kasih kita kayaknya tidak keterima baik sama dia, ekspektasi kita tidak terjalankan sama dia. Teman-teman kalau ketemu orang gila di jalan, karena kita nggak pernah punya ekspektasi sama dia, kita nggak punya kasih sama dia, kita nggak mungkin bisa disakiti dia. Kita ngomong sama dia, dia nggak jawab omongan kita, biasa aja. Kenapa? Kita nggak punya ekspektasi sama dia. Kita nggak punya harapan sama dia. Nah, teman-teman punya ekspektasi atas kehidupan orang lain, itu baik. Tapi ingat, kehidupan orang lain bukan kehidupan kita. Nah, yang seringkali membuat kita seringkali kecewa, terluka, karena kita terlalu banyak berharap atas kehidupan orang lain. Kita ingin menjadi Tuhan atas kehidupan orang lain. Kita ingin mengatur kehidupannya sedemikian rupa. Seperti apa yang kita mau. Bagi orang itu juga nggak nyaman. Kayak aku. Keluarga aku kayaknya saking sayangnya sama aku. Mereka pengen buat aku tuh jadi orang yang hebat, sukses. Tapi dengan semakin mereka taruh ekspektasi, semakin aku kayak punya beban dalam hidupku. Aku semakin membuat mereka terluka. Aku semakin membuat mereka kecewa. Semua tindakanku sepertinya salah. Nah, teman-teman, yang teman-teman harus lakukan, ingat, kita memaafkan itu harus. Kita memaafkan bukan berusaha membuat orang lain itu berubah. Alkitab berkata, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kamu bukan karena kamu baik. Tapi Alkitab berkata, Tuhan mengasihi kamu karena kamu berdosa. Jadi tugas kamu menabur kasih. Sampai dia merasakan kasihmu. Dan biarkan Tuhan yang mengubahkan dia. Bukan kamu yang mengubahkan dia. Kalau kamu yang mengubahkan dia, kamu akan kecewa, kamu akan capek, kamu akan kalah. Kenapa? Karena itu keinginanmu. Sadarkan dia dengan kebenaran firman Tuhan sampai di satu titik dia sadar dan dia berubah. Tapi kalau dia nggak sadar, dia nggak mungkin bisa berubah. Jangan bermain jadi Tuhan atas kehidupan orang lain. Tugasmu cuma berdoa dan memberikan kasih buat dia. Cintai dia dengan tulus, cintai dia dengan tanpa ekspektasi. Teman-teman, ada dua jenis kasih. Aku kalau nggak kelamaan ngomong ya. Ada namanya kasih yang bersyarat dan ada yang namanya kasih ekspektasi. Kalau aku pakai kertas bisa. Boleh. Coba nanti jelas nggak ya? Kelihatan nggak? Aduh, nggak tahu kelihatan nggak nih? Kelihatan. Yang atas itu namanya kasih yang tulus, yang kedua tuh namanya kasih ekspektasi. Kasih yang tulus itu kalau kita udah memberikan kasih buat orang lain, kita nggak mengharapkan balasan apapun. Tugas kita hanya menabur. Tugas kita hanya memberikan. Tugas kita hanya memberikan aja. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, dia memberikan Yesus buat kita tanpa ekspektasi apapun sebetulnya. Dia mengasihi kita tulus tuh. Makanya kita berkata, dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Udah. Dia punya harapan, boleh. Tapi dia bukan ekspektasi. Kalau ekspektasi, ini kita mengasihi dia seperti yang kita harapkan. Jadi sebetulnya, kita tidak mengasihi dia, tapi kita mengasihi ekspektasi kita. Nih, berapa banyak yang udah menikah nih? Kita kan punya istri. Kita mengasihi istri kita dengan kasih yang tulus atau kasih ekspektasi. Itu bisa dilihat.
Aku mengasihimu kalau kamu cuci piring, ngepel rumah, rumah rapi, semuanya. Dan kita selalu berharap aku menikah dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Boleh nggak punya keinginan? Boleh. Tapi waktu kamu menikah, istrimu tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Nah, tapi seringkali kita membuat istri kita seperti yang kita mau. Nah, waktu kita membuat istri kita seperti yang kita mau, dia tidak menjadi dirinya seperti yang Tuhan mau. Aku cerita aja harapanku sama istriku. Tapi aku tidak akan pernah memaksa dia untuk melakukan seperti yang aku mau. Contohnya, kalau dia gagal melakukannya, kalau orang yang punya ekspektasi, dia akan marah. Tapi kalau orang yang mengasihi, dia akan support, dia akan bilang, coba lagi. Kamu bisa. Nah, kadang-kadang kita mengasihi seseorang, itu mengasihi ekspektasi kita. Jadi kita mengasihi, tapi kita punya ekspektasi. Kalau dia tidak mencapai ekspektasi kita, kita marah, kita ngamuk. Harusnya kan kamu gini, harusnya kan kamu gini. Kan aku udah gini sama kamu, harusnya kan kamu gini. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, orang tahu, kamu tidak jadikan dia subjek, kamu jadiin dia objek. Kamu kan gini-gini, supaya kamu gini-gini loh. Itu kan keinginanmu. Kalau ketemu orang kayak saya akan tambah marah. Saya kinestetik, keras. Saya tidak bisa berubah karena diomongin. Makanya Tuhan kasih benturan. Saya bertobat. Singkat cerita, teman-teman, saya bertobat. Tapi kalau kita mau mengasihi seseorang, kasih aja dengan tulus. Karena orang menyadari kamu kasih yang tulus atau kamu kasih ekspektasi. Aku mau cerita kisah satu anak rohaniku, dia punya adik terikat narkoba. Ciciknya sayang sekali sama adik, namanya Imelda. Dia sayang sekali sama adik. Masuk panti rehabilitasi sudah 13 kali. 7 kali nabrakin mobil papanya, keluarganya, hancur mobilnya 7. 4 kali lompat di lantai 3, nggak mati. Nyangkut di pagar. Bajunya nyangkut di pagar, nggak mati. Emang Tuhan tuh baik sama dia. Nah, 1 kali dia jengkel, frustasi, nabrakin mobilnya ke pohon, keluar dari mobil. Mobilnya hancur, dia tidak mati. Tapi ciciknya sayang sekali sama dia. Ciciknya tulus, dia sadar. Setelah berkali-kali dia lihat bagaimana tulusnya ciciknya, dia pulih. Aku. Apa yang membuat aku pulih? Mamaku. Jam berapapun aku pulang, aku sangat terkesan dengan Lukas pasal 15, kisah anak yang bungsu pulang. Kita bilang dari jauh papanya lihat anaknya, dia langsung menghampiri anak. Aku ingat mamaku tuh persis kayak papa ini. Teman-teman bayangkan, mamaku tuh udah sampai capek ngomong aku, Dek jangan pulang malam-malam, enggak. Sampai akhirnya dia cuma bilang, Dek pulang ya, itu aja. Karena jangan pulang malam-malam percuma. Saya bilang, enggak, Ma, tenang, saya enggak pulang malam, saya pulang pagi. Di diskotik kan nggak pernah pulang malam, pulangnya jam 6 pagi, jam 5 pagi. Sampai lagu, pokoknya Hosana, Hosana lah, baru pulang lah. Kalau di diskotik itu sampai lagu Sayonara baru aku pulang. Tapi luar biasa, mamaku jam berapapun aku pulang, dia selalu nungguin aku. Dia bukain pintu buat aku. Nah itu buat aku nggak tahan. Kasihnya dia membuat aku nggak tahan. Jam berapapun aku pulang, dia bukain pintu buat aku. Terus dia tanya, udah makan, Dek? Aku bilang, udah, Mas, kalau aku udah makan. Tapi kalau aku bilang belum makan, dia masakin Indomie buat aku. Masakin makanan buat aku makan, dia temenin aku. Dia udah nggak pernah lagi marahin aku. Kerjaannya dia cuma dampingi aku, kasih aku kasih. Karena sebetulnya teman-teman, orang yang salah, mereka tahu nggak mereka salah? Tahu. Tapi dengan omongan, dengan perlakuan, kadang-kadang semakin membuat mereka terpuruk. Yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah pendampingan, kasih, bukan lagi omongan. Kamu mau ngomongin, mereka udah tahu, percuma. Kamu ngomongin, percuma. Mereka udah tahu kok. Ya udah, kasih aja, tak usah diomongin, nggak usah diomelin. Taburin aja kasih, sampai mereka akhirnya jengah sendiri.
Makanya Alkitab berkata, waktu kita berbuat baik kepada orang yang salah, seperti kita menabur bara api di atas kepalanya. Tapi waktu kita ngomelin, waktu kita marahin, mereka akan mengukur. Mereka akan semakin mengukur diri kita. Cuma segini. Cuma segini. Cuma segini. Dan itu seperti kayak permainan iblis mengambil kesempatan di situ. Sebetulnya kadang-kadang dia juga berbuat sesuatu itu nggak sadar. Yang kamu lakukan, doain dia setiap hari. Tumpang tangan dia, buat. Jangan pernah menyerah buat dia. Berarti waktu Tuhan kasih dia buat kamu, ada rencana Tuhan buat kamu. Kamu diproses, dia juga diproses. Tumpang tangan aja buat dia setiap hari. Dalam nama Yesus, aku memberkati dia dan aku mengasihi dia. Aku memberkati dia dan aku mengasihi dia. Nggak usah kasih ekspektasi apapun. Semakin kamu kasih ekspektasi yang tinggi, kamu akan berubah. Nah, seringkali waktu kita berbuat baik, kita berharap apa? Dia berubah. Waktu dia nggak berubah, kita jengkel. Tapi coba kita nggak punya ekspektasi. Dia mau berbuat apapun, kita nggak akan marah. Kita nggak punya ekspektasi kok sama dia. Setuju nggak? Kita nih ketemu orang yang kita nggak punya ekspektasi apapun dengan orang itu. Orang itu mau ngapain, kita nggak pernah apa-apa kok. Orang kita nggak kenal, kita nggak punya ekspektasi apapun dengan orang itu. Kita nggak pernah ekspektasi orang menghormati kita nggak pernah ekspektasi orang membalas kebaikan kita nggak punya ekspektasi apapun. Nah, itu ya. Selamat berjuang buat kamu. Aku berdoa semoga kasih kekuatan. Kita harus tetap strong. Hampir 2 jam ternyata hari ini. Luar biasa kita hari sudah ini. sama Indra, kalau nggak di Emang nggak cukup kok ya, emang nggak cukup. Tapi selanjutnya nanti kita langsung sama Tuhan deh ya. Dan ada acara-acara selanjutnya lagi nanti. Betul. Mungkin teman-teman bisa munculkan semua gambarnya karena sebentar lagi kita mau ada foto bersama. Iya tuh dari samping aku nggak bisa lihat orangnya nih. Kira-kira responnya bagus nggak aku ngomong? Aku nih tipe people banget dia ngomong depan layar. Aku nggak seneng banget nih. Teman-teman tahu nggak? Pertemuan paling berat buat aku hari-hari ini itu syuting di depan kamera. betul. Kayaknya tipe kayak Julian tuh. Kalau udah ketemu orang nyala, kalau nggak ketemu orang aku bingung nih mau ngomong sama siapa kayak tadi tuh. Bingung nggak lihat respon wajahnya. Sinyalnya susah soalnya kok. Kalau pas ngomong baru main videonya. betul. Oke, mungkin bisa lihat tuh fan, bisa lihat Dharma. Betul, bisa lihat. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa pengumuman lagi ya. Nanti kita akan ada pengumuman dulu ya. Sebelum itu nanti dari Indra Pusat ada ini kesimpulan kan ya. Bisa kasih kesimpulan pada kita. Conclusion-nya sekalian doa berkat sekalian. Doa penutup ya kan, doa penutup gitu ya. Nanti baru kita ada pengumuman terus kita foto keluarga seperti biasa. Oke, silahkan Oke teman-teman, jangan terjebak di masa lalu. Sekali lagi masa lalu itu hanya jadi tempat pembelajaran, tidak jadi tempat untuk kita tinggal. Kita boleh punya masa lalu yang buruk, tapi percayalah Tuhan selalu bisa memberikan masa depan yang baik buat kita. Tugas kita adalah keluar dari masa lalu kita. Jangan sampai seperti bangsa Israel yang selalu teringat kepada Mesir, mereka tidak ingat Kanaan yang akan Tuhan berikan. Tapi mulai hari ini arahkan pandangan kita ke Kanaan yang akan Tuhan berikan buat kita. Dan jalan kepada masa depan yang jauh lebih baik. Alkitab berkata Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang kita perkatakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya perhatikan buat teman-teman, kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Kita tidak pernah bisa memilih punya kejadian yang seperti apa, tapi kita bisa memilih respon seperti apa yang akan kita ambil dan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani buat hari-hari ke depan. Saya percaya kalau Tuhan bisa memulihkan saya, Tuhan sanggup memulihkan teman-teman semua. Yuk kita sama-sama berdoa malam hari ini. Oke. Syatakaya narataka paseka. Kurana kaya narataka paseke. Hinarataka ya narataka pasoko. Honi rotoku seteki narataka ya narataka paseka. Siapapun saudara malam hari ini yang hamba-Mu rasakan ada kepedihan, ada kekecewaan, ada putus asa, ada lelah di hatimu. Kurataka ya narataka paseke. Hirataka ya narataka pasoko. Malam hari ini firman Tuhan berkata Tuhan mengasihimu.
Tuhan sanggup menyediakan masa depan yang jauh lebih baik dalam hidup. Jangan pernah berhenti berjalan, jangan pernah berhenti berjuang. Tuhan yang akan menguatkan kakimu, Tuhan yang akan memberikan ketentraman di dalam hatimu, siapapun kamu, Tuhan mengasihimu malam hari ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan pemulihan dalam hidupmu malam hari ini dalam nama Yesus. Suratakaya narataka pasike. Kiratakaya narataka pasoko. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berharga. Yes. Tuhan menjadikan kita luar biasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mau berdoa malam hari ini buat Bipro Tuhan dalam nama Yesus. Biarkan komunitas ini boleh jadi berkat Tuhan, boleh jadi terang buat gereja Tuhan yang ada di Manyar Tuhan. Lewat komunitas ini akan ada komunitas-komunitas lain yang hebat. Dari tempat ini akan ada orang-orang yang mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan ada damai Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Berdoa buat semua mereka yang hadir malam hari ini. Biarkan Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, apapun yang dijalani sama mereka hari-hari ini, Tuhan yang akan jadikan berhasil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita bisa akan diluncurin membacakan lagi. pengumuman dulu. Sambil Kita menunggu akan mereka bacakan muncul, kita bacakan pengumuman. Jangan Iya. lupa besok setiap hari Oke. Sabtu itu ada tabata jam 9 Oke, pagi. kita olahraga bareng ya. Ya, sama Kak Jangan Risa. males ya guys ya. Terus malamnya sebelum kita mungkin kalau misalnya kita kumpul-kumpul boleh nggak ya? Oh, kumpul-kumpul. di rumah masing-masing. Iyalah, di rumah Iya, masing-masing. dari Sambil Jakarta. itu kita boleh pray, Ya, kita pray bersama-sama. Di Kita jam berdoa 8 malam jam ya. 8 malam. di IG Betul, di Di live kita. Terus Oke. jangan lupa tanggal 16 Oktober, minggu depan. minggu depan. Walk Di of Zoom Faith. ya, jangan Betul, lupa. sama Pak Doli Tatibu. Yes. Dan terakhir ada lagi. Sebentar. Yang terakhir untuk yang couple ya. Ya, Yang betul. couple. Yang couple mencintai di masa sulit. Ya, kita Nah, akan itu menghadapi lagi. temanya juga sangat Ya, bagus. ini Ada 2 juga- minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Dan jangan lupa nantikan Ulta Bipro online ya kan. Ya, tanggal 6 Ya, November. 6 November dicatat ya. Oke. Oke, Ya. sudah. Oke. Nah, Yuk, ini untuk persiapan. oke, Kita mau apa? foto bersama. Oke. Bisa foto dimunculin keluarga. semuanya. Aduh, bedaknya ditebelin lagi ya. Nggak usah, Tebel. nggak usah. Iya, Oke, siap? Oke, iya, tangan di perut Oke, yang Bang mungkin yang Heri. agak. Tahan di mulut. Siap? Oke. Ineke kayaknya santai banget. Oke, mungkin kali posisi lagi, yang Sat. lain. Posisi lain, Satu posisi kali lain. lagi. Satu Oke, lagi. siap ya. 1, 2, 20-an luar biasa. 3. Oke. Oke, terima Oke, kasih Ko thank you Indra untuk malam semuanya. hari ini Thank you, untuk Ko Indra. pertemuan kita dan God semua orang bless. yang Luar hadir. biasa ya. Terima kasih semuanya Oke. sudah hadir pada hari ini. Kita Bisa sama-sama join terus. di Join IG lagi kita ya. di video kita besok dan Oke, minggu depan. Tuhan berkati. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih semua teman-teman.